Ini adalah suamiku, Gu Yansheng. Gu Yansheng. Pantas saja. Si Lin Mowei ini menyia-nyiakan posisi nyonya muda keluarga Gu yang terhormat dan malah memaksaku menikah sebagai pengganti. Ternyata tuan muda keluarga Gu sedang dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tapi, si putra mahkota ini terlihat cukup tampan juga. Berada dalam kondisi koma pun tidak apa-apa. Aku tidak perlu bersandiwara di depanmu. Suatu saat, jika dia sudah tiada, mungkin aku masih bisa mewarisi harta keluarga Gu. Itu sama sekali tidak merugikan. Kamu mau Wei kan? Iya, benar. Anda pasti nyonya besar ya? Kenapa panggil nyonya besar? Mulai sekarang, panggil saja mama. Karena kamu sudah menikah ke sini, mulai sekarang, kamu adalah putri bagi mama. Mama, Mo Wei sayang. Kondisi Yansheng ini, kami pun tidak menyangkanya. Sejak dia mengalami kecelakaan mobil beberapa tahun lalu, dia terus saja tidak sadarkan diri. Ini pasti berat bagimu. nyonya besar, janganlah terlalu bersedih. Yansheng pasti akan segera sadar kembali. Dia sudah terbaring selama 2 tahun. Dokter bilang harapannya untuk sadar sangatlah kecil. Tapi, Mo Wei tenang saja. Karena kamu sudah menikah ke sini, mama pasti tidak akan membiarkanmu menderita. Ini ada $1 miliar, ambillah untuk belanja. Belilah apapun yang kamu inginkan, kalau sudah habis, beritahu mama lagi. 1 miliar? Ini? Juga gelang-gelang ini? Apakah kamu menyukainya? Perhiasan emas yang dimiliki orang lain? Sebagai menantu keluarga Gu? Kamu tidak boleh ketinggalan. Emas sebanyak ini, keluarga Gu benar-benar sangat murah hati. Mama, ini. Apakah Mo Wei tidak menyukainya? Ayo, ambil saja dulu ini. Nanti jika ada model yang kamu sukai, beritahu saja mama. Dan yang satu ini adalah gelang giok warisan keluarga-keluarga Gu. Hari ini mama serahkan padamu. Jangan-jangan tidak boleh nyonya besar, ini terlalu mahal. Karena kamu sudah menikah ke keluarga Gu kami, maka kamu adalah bagian dari keluarga Gu kami. Bagaimana mungkin mama membiarkanmu merasa kesulitan? Hari ini adalah hari pernikahanmu dengan Yansheng. Jadi jangan bicarakan hal ini lagi. Mama keluar dulu ya. Nyonya besar ini baik sekali. Tenang saja, meski hanya demi kebaikan nyonya besar, aku akan merawatmu dengan baik, suamiku. Sayang, hari ini giliranku menyekat tubuhmu. Diam yang manis ya. Tidak mungkin kamu jadi bodoh karena terbentur, kan? Seharusnya tidak apa-apa, lagi pula kamu sedang dalam kondisi tidak sadar. Antara bodoh atau tidak, sepertinya tidak ada bedanya, kan? Ini, otot perut. Sudah 2 tahun berbaring di tempat tidur tanpa makan dan minum, hanya bergantung pada cairan nutrisi, tapi ternyata masih punya otot perut. Bahkan punya bahu yang lebar. Untungnya dia tidak bisa melihat. Enak sekali punya suami yang tidak sadarkan diri, berbaring di tempat tidur seumur hidup, tidak akan bertengkar denganku, begitu lembut dan perhatian, dan wajahnya pun sangat tampan. Sayang, berjanjilah padaku, tetaplah berbaring di tempat tidur, jadilah suamiku yang baik dan lembut ya. Wajah ini benar-benar jauh lebih tampan daripada bintang film pria manapun. Tutup matamu ya. Keluarga-keluarga Gu ini tidak akan ingkar janji, kan?
Padahal sebelumnya sudah sepakat, selama Weyer menikah ke keluarga Gu akan memberikan bisnis perhiasan mereka kepada kita untuk dikelola. Tapi ini sudah lama sekali, kenapa belum ada kabar sama sekali? Tuan, mungkin saja Luzi yang berbuat ulah. Dia itu di rumah kita, hanyalah seorang pelayan kelas rendah. Orang seperti itu, licik sekali hatinya, dan sangat mata duitan. Bisa jadi, dia mengatakan sesuatu kepada keluarga Gu. Jika Luzi sampai berani membocorkannya, ibunya yang bisu itu akan segera tiada. Keluarga Gu bukanlah pihak yang bisa kita singgung sembarangan. Jika masalah pernikahan pengganti ini terbongkar, keluarga Lin kita bisa hancur. Wei, cepat telepon dia, tanyakan pada gadis sialan itu. Proyek perhiasan yang dijanjikan keluarga Gu, kenapa masih belum ada kabar? Aku mengerti. Halo, ada apa? Luzi, bagaimana kabar suamimu yang terbaring koma itu? Nona besar Lin, jika ada sesuatu, bicara terus terang saja. Aku peringatkan kamu, jika keluarga Gu sampai menyadari bahwa kamu adalah barang palsu, ibumu yang bisu itu tidak akan hidup tenang. Aku sudah menuruti keinginan kalian untuk menikah ke sini, apalagi yang kalian mau. Jangan pura-pura bodoh. Papa menyuruhku bertanya padamu. Proyek perhiasan yang dijanjikan keluarga Gu untuk keluarga Lin, kenapa belum ada kelanjutannya? Dulu kalian hanya menyuruhku menikah ke keluarga Gu, tapi tidak pernah menyuruhku untuk menjadi perantara atau menipu kerjasama. Itu ada harga tambahannya. Harga tambahan? Kamu hanya seorang pelayan, kenapa begitu serakah? Luzi sialan, beraninya dia menutup teleponku. Apa mereka benar-benar mengira aku ini orang yang bisa ditindas? Mo Wei, lihat apa yang Mama bawakan untukmu. Mama, Mo Wei sayang, Mama baru saja kembali dari Swiss dan membawakanmu beberapa hadiah. Buka kotaknya. Ada koleksi Nautilus Blue Blood, Grandmaster Chime, dan juga King of the Sky. Semua ini adalah koleksi langka dari Patek Philippe. Apa kamu menyukainya? Mama, semua ini terlalu berharga. Memberi uang itu terlalu biasa. Mama tahu kamu tidak menyukainya. Jam tangan ini, anggap saja sebagai investasi. Menikah dengan Yan Shen benar-benar membuatmu menderita. Mama, saya tidak merasa menderita. Saya percaya bahwa orang baik pasti akan mendapat perlindungan. Yan Sheng pasti akan segera sadar kembali. Para ahli sudah berusaha maksimal, sekarang tinggal menyerahkannya pada takdir. Oh iya, Mama sudah membeli sebuah villa di The Pearl Qatar. Beberapa waktu lagi, Mama akan mengajakmu pergi berlibur. Nyonya Gu sangat baik kepada menantunya. Sayangnya, aku hanyalah sebuah tiruan. Semua ini seharusnya menjadi milik Lin Mowei. Jika Nyonya Gu mengetahui kebenarannya, beliau pasti akan sangat sedih. Mama, aku sekarang sudah sangat baik. Mama tidak perlu membuang-buang uang lagi. Kamu adalah menantu keluarga Gu. Mama bersikap baik padamu. Bagaimana bisa disebut membuang uang? Nanti, kamu harus terbiasa dengan kebaikan Mama padamu. Oh iya, Nyonya Tua Wang dari Huaming Finance mengadakan pesta ulang tahun. Kamu pergilah bersama Mama. Pesta ulang tahun? Benar. Nanti acara perkumpulan seperti ini, baik yang besar maupun yang kecil, kamu sebagai nyonya muda keluarga Gu, harus mulai mengenali semuanya. Bibi Lin, tolong bawakan gaun pesta ke dalam. Baik, Nyonya. Ini adalah salah satu koleksi berharga di lelang Baoli. Di gaun ini bertatahkan batu rubi dengan kemurnian yang sangat tinggi. Harga lelang awalnya saja mencapai 9 digit dolar. Kamu menyukainya? 9 digit? Ini terlalu mahal. Seandainya Yan Sheng tidak mengalami kecelakaan saat itu, pasti akan sangat bagus. Ini adalah desain dari master pekan mode. Menjahitnya saja butuh waktu 2 tahun, hanya ada satu di dunia. Lihatlah model-model ini, pilih mana saja yang kamu suka. Mama, ini benar-benar terlalu berharga. Tidak mahal, kedepannya kamu akan menjadi pemimpin kaum sosialita, menjadi putri mahkota yang bersinar di Beichan. Di pesta nanti, Mo Wei kita harus menjadi sosok yang paling memukau. Lihat gaun bertatahkan rubi ini, aku rasa ini cukup bagus. Bagaimana menurutmu? Mama, aku menyukai semuanya. Mama saja yang putuskan. Suami? Di mana dia? Kak Xiao Mei. Di mana Yan Sheng? Nyonya muda, tuan muda dia. Sebenarnya apa yang terjadi padanya? Gu Yan Sheng?
Apakah kamu benar-benar sudah tiada? Meskipun kita belum lama saling mengenal, tapi kita selalu bersama setiap hari, setidaknya ada sedikit perasaan di antara kita. Bagaimana bisa kamu pergi begitu saja? Mama, Mo Wei. Kamu, ada apa denganmu? Mama, orang bilang orang baik akan mendapat balasan yang baik. Yan Sheng adalah orang yang sangat baik, mengapa dia tidak bisa bertahan? Tidak disangka hanya dalam beberapa hari saja, Nyonya sudah memiliki perasaan yang begitu mendalam padaku. Tenang saja, aku belum tiada. Kamu, kenapa kamu sudah bangun? Setelah terbaring selama 2 tahun, di bawah perawatan telaten dari istriku, akhirnya aku terbangun. Sepertinya kamu tidak terlalu senang, ya? Kenapa? Karena aku sudah bangun? Apa itu membuatmu merasa kecewa? Hati-hati, sayang. Kamu? Ya, ampun. Gu Yansheng ternyata sudah bukan orang koma lagi. Kalau begitu ke depannya, aku tidak bisa bersenang-senang lagi, dong. Apa katamu? Urusan kecil seperti minum air ini, tidak perlu merepotkan istriku untuk melakukannya sendiri. Kemari, aku akan menyuapimu. Tidak perlu, aku bisa melakukannya sendiri. Istriku sudah merawatku begitu lama, aku harus membalas budimu, kan? Iya, kan? Minum air saja bisa tersedak, istriku ini benar-benar tidak hati-hati. Biar aku saja. Ah, jangan, tidak usah. Kita harus menjaga jarak. Menjaga jarak? Seingatku, ada seseorang yang sudah menyentuh seluruh tubuhku, sambil menyentuh dia bilang meski sudah terbaring 2 tahun, otot perutku masih ada. Sekarang kenapa tidak mau mengakuinya? Apa katamu? Tenang saja, sayang. Aku berjanji akan mengabulkan keinginanmu. Tidak akan bertengkar, tidak akan marah, dan akan menjadi suami yang lembut dan perhatian. Kenapa dia bisa tahu semua itu? Kalau begitu saat aku menciumnya diam-diam, dia pasti juga tahu. Kalau tidak, kenapa wajahmu memerah? Merasa kepanasan? Mo Wei, melihat kalian berdua berhubungan dengan begitu harmonis, Mama sangat bahagia. Oh iya, Mama sudah mengundang koki hebat untuk menyiapkan perjamuan keluarga sebagai perayaan atas bangunnya Yan Sheng. Mo Wei, kenapa sumpitnya belum digerakkan? Semua hidangan ini Mama siapkan dari daftar Black Pearl, dimasak oleh koki terbaik tahun ini. Cobalah lihat apa ini sesuai seleramu. Mama, saya sangat menyukai semuanya. Lalu sup ayam hitam ginseng ini juga khusus Mama minta koki untuk membuatnya untukmu. Cobalah rasanya bagaimana? Yan Sheng, ambilkan sup untuk istrimu. Tidak perlu, Yan Sheng baru saja pulih. Urusan kecil ini bisa saya lakukan sendiri. Dibandingkan perawatan dari dekat yang istriku berikan dulu, hal kecil seperti mengambilkan sup bukan apa-apa. Mungkinkah dia sebenarnya sudah sadar sejak Dungga? Masalah aku menciumnya diam-diam waktu itu, apa dia juga sudah tahu? Istriku, buka mulutmu. Nyonya, buka mulutmu. Ibu, Yan Sheng, aku sudah kenyang, aku mau kembali ke kamar untuk istirahat dulu. Yan Sheng ya. Mo Wei sudah menikah kemari beberapa hari ini. Dia setiap hari mengelap tubuh dan memijatmu. Dia sangat merawatmu dengan baik. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Ibu, hati manusia sulit ditebak. Jangan sampai ibu tertipu olehnya. Aku rasa dia itu sangat berharap aku cepat tiada, supaya bisa mewarisi harta keluargaku. Sembarangan bicara. Ibu selalu tepat menilai orang. Mo Wei ya, bukan tipe gadis yang hanya mengejar kemewahan. Kamu, kenapa malam ini kamu masih tidur di kamar ini? Dulu saat aku masih koma, kita tidur di satu ranjang. Sekarang aku sudah bangun. Tapi sekarang mau pisah kamar? Waktu itu kan kamu masih koma, tidak bisa mengurus diri sendiri, apa sekarang bisa disamakan? Jadi Nyonya, selagi aku tidak bisa mengurus diri sendiri, kamu punya niat buruk padaku? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Bagaimana kalau malam ini kamu tidur di lantai, aku tidur di ranjang? Apa yang kamu lakukan? Jangan mendekat.
Siapa yang sebelumnya mencium dan memelukku, tapi sekarang malah berpura-pura alim? Sebenarnya, kapan kamu sadar? Sejak kamu bilang suami komamu ternyata punya otot perut. Setiap kata yang kamu ucapkan. Apa yang kamu lakukan? Tindakan-tindakan penuh niat buruk itu, aku tahu semuanya dengan sangat jelas. Kamu. Jadi, selama ini kamu hanya pura-pura tidur? Aku sudah terbaring selama 2 tahun penuh. Menurutmu aku cuma pura-pura tidur? Kamu, jangan macam-macam ya. Kamu sudah berbaring 2 tahun, ototmu pasti sudah menyusut. Aku ini sudah belajar bela diri. Apakah ototku menyusut atau tidak? Nyonya coba saja sendiri maka akan tahu. Kita sudah menikah, sebagai suami, memenuhi kewajiban suami istri. Bukankah itu wajar? Jangan macam-macam. Sepanjang hari, selain berharap aku cepat tiada, entah apalagi niat buruk yang ada di dalam otakmu. Bisakah kamu tidak berpikiran sejahat itu pada orang lain? Aku mengantuk. Apa yang Nyonya harapkan? Kamu. Apa kamu sedang mencari istrimu? Siapa bilang aku sedang mencarinya? Menantuku itu sedang menyulam di taman. Melihat sulamannya, aku merasa itu bahkan lebih hidup daripada pameran di Museum Bordir Suzhou. Bunga-bunga itu benar-benar tampak nyata. Ibu, benang sulamku jatuh. Bisakah ibu membantuku mengambilkannya? Terima kasih. Sama-sama. Anu, maaf ya, aku pikir tadi ibu. Ini sulamanmu? Sejak kecil aku tertarik pada bordir Suzhou. Impian terbesarku adalah bisa melestarikan bordir Suzhou. Tak disangka, kamu punya impian yang luar biasa seperti ini. Anu, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Sulamannya bagus. Tapi kenapa nama yang tertulis adalah Lu Ziyi? Sekretaris Wang, bantu aku selidiki orang bernama Lu Ziyi ini. Dalam 3 menit, aku ingin semua informasinya. Baik, Tuan. Presiden Gu. Presiden Gu, sudah ketemu. Menurut data yang ada, orang yang menikah dengan keluarga-keluarga Gu adalah Lu Ziyi, bukannya Lin Mowei. Lu Ziyi, beraninya kamu mempermainkanku? Selamat siang, Nyonya Gu. Mowei, semua ini baru saja ibu beli. Lini skincare mewah Milan. Kamu suka yang mana? Pilih saja sesukamu. Ibu, aku biasanya memakai produk biasa saja sudah cukup. Semua ini terlalu boros. Duh, wanita itu, meskipun pendidikan dan etika itu penting, tapi juga harus mengerti cara berinvestasi pada diri sendiri. Ibu lihat serum kaviar ini sangat bagus, kemaskan untukku. Lalu minyak esensial, air pelembab mewah, dan krim wajah ini, semuanya kemaskan untukku. Baik, Nyonya. Mowei, di konter sana ada koleksi tas baru. Ibu antar kamu ke sana. Selamat siang Nyonya Gu. Selamat datang. Mowei, semua ini adalah model terbaru musim ini. Kamu lihat apakah ada yang kamu suka? 10 juta dolar. Ini bahkan cukup untuk membeli 2 buah rumah. Asal kamu suka, seri desain eksklusif ini, semuanya akan ibu beli. Tidak usah, Bu. Barang yang ibu berikan sudah lebih dari cukup. Kelak, semua milik keluarga Gu akan menjadi milikmu. Ini sih bukan apa-apa. Coba lihat lagi. Masih ada model lain yang kamu suka? Yang ini saja, sederhana dan tidak mencolok. Bu, aku beli satu ini saja sudah cukup. Yang ini dan yang itu, semuanya kemaskan untukku. Lalu edisi peringatan ini, berikan pada menantuku untuk dicoba.
Suami, ada apa? Ikut aku. Yan Sheng, masalah apapun, tidak bisakah menunggu aku dan Mo Wei selesai berbelanja dulu? Yan Sheng, Lu Ziyi. Kamu. Bagaimana kamu bisa tahu? Aku tiba-tiba ingat masih ada urusan. Aku pergi dulu. Kamu masih mau berakting? Berani sekali kamu melakukan penipuan pernikahan padaku. Kamu, dengarkan penjelasanku. Apalagi yang perlu dijelaskan? Kamu bersusah payah menikah ke keluarga Gu, bukankah hanya karena mengincar aset keluarga Gu, berharap aku segera tiada, agar bisa mewarisi harta kekayaan keluarga Gu? Sayangnya aku sudah sadar. Benar, masalah pernikahan pengganti itu memang kesalahanku. Tapi aku juga adalah korban. Mereka mengancamku menggunakan ibuku. Aku sama sekali tidak punya pilihan. Kamu masih mencoba membohongiku. Sejak kamu setuju untuk menikah dengan seorang pria koma, motivasimu sudah tidak murni. Bukan begitu, sejak awal aku sama sekali tidak tahu kalau yang akan kunikahi adalah pria koma. Berharap aku segera tiada? Supaya bisa mewarisi harta dari keluarga Gu, bukankah itu yang kamu katakan sendiri? Aku, Tidak bisa berkata-kata lagi, kan? Aku sudah sering melihat wanita sepertimu, berpura-pura polos di luar, tapi sebenarnya penuh dengan rencana licik. bagaimanapun juga di dalam hatimu, aku sudah kamu anggap bersalah. Karena apapun yang kukatakan selalu salah, maka sesuai keinginanmu, mari kita bercerai. aku tidak setuju. Aku tidak setuju. Apa yang sebenarnya terjadi? Semuanya baik-baik saja, kenapa tiba-tiba ingin bercerai? Apa kau yang akan mengatakannya sendiri? Atau aku yang harus membongkar rahasiamu? Lu Ziyi. Lu Ziyi, Maafkan saya, Nyonya Besar. Ibu, kita semua sudah ditipu. Keluarga Lin sembarangan mengirim seorang pengantin pengganti untuk membodohi kita. Nyonya Besar, masalah pengantin pengganti ini adalah kesalahanku. Aku akan segera mengurus perceraian ini. Kartu, perhiasan, dan juga tas yang kau berikan, besok semuanya akan aku kembalikan secara utuh. Dan selama ini maaf sudah mengganggu. Terima kasih banyak atas perhatianmu. tidak boleh cerai. Zi, apakah kau putri kandung keluarga Lin, atau bukan? Ibu sama sekali tidak peduli. Tapi selama ini, caramu merawat Yan Sheng, ibu sudah melihat semuanya. Menantu seperti dirimu, ibu sudah mengakuinya. Dia hanya barang tiruan pengganti. Memangnya kenapa kalau pengganti? Hanya karena dia bersedia menikah dengan pria yang terbaring koma selama 2 tahun, kau tidak boleh menjadi pria tak tahu diri. Jika kau berani bercerai, jangan anggap aku sebagai ibumu lagi. Harta kekayaan keluarga Gu, jangan harap kau bisa mendapatkan sepeser pun. Zi, jangan pedulikan dia. Dia hanya terlalu dimanja sejak kecil. Ini pertama kalinya dia dijebak orang lain, makanya dia merasa kesal. Ibu, menjadi pengantin pengganti adalah kesalahanku. Aku bisa bercerai tanpa membawa harta sepeser pun. Aduh, keluarga Lin tidak mau menikahkan putri kandung mereka ke sini, lalu malah menumbalkanmu. Kau juga adalah korban. Bagaimana mungkin ibu membiarkanmu menderita? Ibu, saya... Ibu mengertimu. Masalah ini, semuanya adalah kesalahan keluarga Lin. Karena kau sudah menikah ke sini, maka kau adalah menantuku. Mulai sekarang, hiduplah dengan baik bersama Yan Sheng. Ini kartu mas restoran Lanyizhai. Kudengar di sana ada koki asal Prancis. Masakan Prancis buatannya sangat autentik. Ajak Zi pergi mencobanya. Ibu, Lu Ziyi masuk ke keluarga Gu, pasti punya rencana terselubung. Aku sudah menelepon dan meminta pengacara untuk datang. Kalau mau cerai boleh saja, tapi kau pergi tanpa membawa harta. Aku akan memberikan semua sahamku kepada Zi. Apa kau masih ingin cerai? Jika ibu sudah berkata begitu, apalagi yang bisa aku katakan? Bukannya tadi bilang mau makan? Tunggu apa lagi? Aku tidak ingin pergi. Aku hanya ingin menemani ibu jalan-jalan. Soal perceraian itu, aku akan segera mencari cara untuk membujuk ibumu. Kamu tidak perlu khawatir. Kenapa? Kamu mau menyerangku? Tidak. Bisakah kamu lepaskan aku dulu? Sakit sekali. Tuan Gu, soal perceraian ini, Kalau bercerai sekarang, aku takut ibuku tidak bisa menerimanya. Jantung ibuku kurang sehat, mengerti? baiklah. Dasar pria berwajah kaku, kamu masih lebih menarik saat sedang koma.
Bagaimana kalau kamu angkat teleponnya dulu? Kamu kan orang terkaya. Dan juga pemimpin keluarga Gu. Pekerjaanmu sangat banyak. Silakan lanjutkan urusan Anda. Jangan cemaskan aku. Tunggu aku. Lu Ziyi, bukannya di rumah menemani suami vegetatifmu yang nyaris tiada itu, malah datang ke pavilion Lanyi. Restoran semewah ini untuk apa? Lin Mowei, Mowei, Nona ini terlihat agak asing ya. Dia dari keluarga mana? Kak Jun, Anda bercanda. Dia ini hanyalah anak liar yang dilahirkan oleh pelayan di rumahku. Bahkan ibunya pun seorang bisu yang tidak bisa bicara. Oh, jadi dialah pelayan yang menggantikanmu menikah dengan si pria. Koma itu? Benar, dialah orangnya. Jika bukan karena aku, seumur hidup dia hanya akan menjadi pelayan. Sayang sekali wajah secantik ini. Malah harus melayani pria koma. Aduh, sopan santun itu hal yang bagus. Jangan lupa membawanya saat keluar. Seorang anak liar hasil dari pelayan, berani bicara soal sopan santun denganku, apa kamu layak? Benar-benar mengira setelah masuk ke keluarga Gu selama beberapa hari kamu sudah menjadi Nyonya Gu. Jika tanpa aku, apa kamu bisa masuk ke keluarga Gu? Kamu itu sama saja seperti ibumu, nasibmu seumur hidup hanyalah untuk melayani orang lain. Jangan keterlaluan. Kamu, apa kamu tahu siapa Kak Jun? tidak tahu, dan aku juga tidak tertarik. Nona Lin, aku sarankan kamu berhenti sampai di sini. Sekarang aku akan memperkenalkanmu. Ini adalah Kak Jun, tuan muda dari keluarga Shu. Keluarga Shu di pasar chip semikonduktor global adalah pemimpin perusahaan terkemuka dan juga calon ketua Kamar Dagang Beijing di masa depan. Suamiku tetaplah orang terkaya di Beijing. Putri pelayan, harus tahu diri. Jangan mengira bisa menjadi bangsawati hanya karena mendapat keberuntungan. Sudah berani mematikan teleponku. Sekarang kamu sudah merasa hebat? Lin Mowei, aku sarankan kalian sebaiknya segera pergi. Kamu hanyalah seorang pelayan, mengira karena telah menggantikan menikah ke keluargaku, kamu sudah merasa hebat ya. Berani sekali datang ke pavilion Lanyi sebagai restoran mewah untuk berfoya-foya. Harga satu hidangan di sini sebanding dengan gajimu selama setengah tahun. Tuan mudaku sudah tidak sadarkan diri selama 2 tahun. Sekarang semuanya bergantung pada ibunya. Kurasa jika terus begini, keluarga Gu akan berpindah tangan. Bukanlah hal yang mustahil. Bagaimana kalau begini? Mumpung masih ada waktu, pertimbangkan untuk mencari pria lain. Aku sarankan kalian jaga bicara. Kamu hanyalah seorang pelayan, meskipun kamu menikah ke keluarga Gu, nasibmu seumur hidup hanya untuk melayani dan merawat orang yang tak berdaya. Kudengar pria malang itu kini bertahan hidup hanya dengan cairan nutrisi, makanya mereka mencari pengantin pembawa keberuntungan. Tenang saja, suamiku hidup dengan sangat baik. Tuan mudaku mengalami kecelakaan mobil 2 tahun lalu. Bahkan dokter rumah sakit pun mengatakan, kemungkinannya untuk sadar sangatlah kecil. Bahkan ahli terbaik di negeri ini pun tidak bisa berbuat apa-apa. Menurutku, dia hanya bisa bertahan hidup sampai tahun ini saja. Kulihat pakaianmu ini masih model peragaan busana dari Pekan Mode Milan. Sepertinya keluarga Gu cukup puas denganmu. Bagaimana proyek perhiasan antara grup Gu dan keluarga Lin? Ayahku sudah mulai menagihnya. Nona Lin, tolong perjelas satu hal, aku ini pengantin pengganti. Bukan di sana untuk membantumu berbisnis. Benar-benar tidak tahu, terima kasih. Kamu dan ibumu sama saja, kalian hanyalah orang-orang rendahan. Jika bukan karena keluarga Lin mengadopsi kalian, kamu dan ibumu pasti sudah kelaparan di luar. Berbicara dengan orang-orang seperti kalian, benar-benar membuang-buang waktuku yang berharga. Jangan salahkan aku jika tidak memperingatkanmu. Segera tinggalkan tempat ini sebelum menyesal. Apa kamu punya hak untuk mengusir kami? Pelayan, bukankah ini restoran mewah? Bagaimana bisa kalian membiarkan seorang pelayan hina makan di sini? Cepat usir, dia keluar. Pelanggan adalah raja, atas dasar apa kamu mengusirku? Kamu pikir karena kamu sudah menikah ke keluarga Gu, aku tidak akan berani melakukan apapun padamu. Berhenti. Hentikan. Siapa kamu? Aku sedang mendisiplinkan pelayanku. Apa hakmu ikut campur? Lin Mowei. Benar, aku adalah putri sulung keluarga Lin Mowei. Lu Ziyi, siapa pria ini? Jangan-jangan kamu pakai uang keluarga Gu untuk memelihara pria simpanan di luar? Ya ampun, apa Lin Mowei lupa minum obat? Dia bahkan belum pernah melihat putra mahkota Beijing. Nona Lin, kamu belum pernah melihatnya? Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Terasa sangat akrab. Hanya pria simpanan saja, untuk apa aku harus melihatnya? Lu Ziyi, tidak kusangka permainanmu cukup berani ya. Suamimu terbaring koma di rumah, tapi kamu malah memelihara pria simpanan di luar. Tindakanmu ini, kalau di zaman dulu pasti sudah dihukum berat. Suami yang terbaring koma di tempat tidur? Kenapa?
Apa ucapanku ada yang salah? Kalian berdua cepat pergi dari sini, jangan merusak pemandangan. Aku masih menunggu Kak Jun untuk mengenalkanku pada konglomerat investasi Tuan Wen. Di Pavilion Lanyi, kamulah orang pertama yang berani mengusirku. Aku beri waktu 3 detik. Tinggalkan Pavilion Lanyi. Mengusirku? Memangnya kamu siapa? Berani bicara seperti itu padaku? Nona Lin, apa kamu benar-benar belum pernah melihat Tuan Muda Gu? Kenapa aku harus mengenalnya? Seorang pria koma yang sekarat, pasti wajahnya sangat buruk rupa. Justru kamu, Luzi, jangan-jangan sudah 1 minggu menikah, tapi masih belum pernah melihatnya? Jangan-jangan kalian tidur di kamar terpisah. Tapi tidak heran sih, mengingat dia sudah terbaring di tempat tidur selama 2 tahun, otot-ototnya pasti sudah menyusut, menjadi sangat buruk rupa, pasti membuat siapapun yang melihatnya merasa jijik. Nona Lin, suamiku sama sekali tidak jelek. Aku sarankan, kamu segera pergi dari sini. Luzi, benar-benar mengira dirimu sudah naik kasta? Beraninya bicara seperti itu padaku? Kamu pikir kamu itu siapa? Malah mengusirku? Kamu dan ibumu sama saja, sangat rendah sampai ke tulang. Di dalam darahmu, setiap tetesnya penuh dengan aura orang rendahan, ngerti? Yang rendah itu kalian yang menggunakan sudut pandang merendahkan saat melihat orang, tuan dan nona muda. Aku memang tidak punya uang, tapi aku tidak seperti kalian, yang punya fasilitas mewah, seenaknya menginjak-injak orang lain, tidak merasa malu, malah merasa bangga. Tidak punya uang kok begitu percaya diri? Kamu miskin karena leluhurmu 3 generasi semuanya bodoh dan malas. Jadi sejak lahir kamu sudah jadi orang miskin. Kamu dan ibumu yang bisu itu memang ditakdirkan untuk miskin. Jadi meski kamu menikah ke dalam keluarga Gu, itu tidak akan mengubah apapun. Ternyata dia begitu menyedihkan di keluarga Lin. Kenapa kalian berdua belum pergi juga? Sebentar lagi Tuan Wen akan datang, kalian berdua. Yang satu terlihat sangat miskin, yang satunya lagi mengandalkan wajah untuk mencari uang. Kalau sampai membuat Tuan Wen kesal, aku tidak akan bisa melindungi kalian. Nona Lin, mulutmu itu lebih busuk daripada air di toilet rumahku. Kak, kamu berani bicara begitu padaku? Beraninya kamu. Minta maaf, Kak Jun, lihat pria simpanan ini, dia berani memukulku di depanmu. Cepat tolong aku. tidak dengar? Minta maaf. Cepat lepaskan tanganku. Apa kamu tahu siapa aku? Kalau tidak dilepaskan, aku akan membuatmu lenyap dari Beicheng. Kamu orangnya keluarga Su? Benar sekali. Kenapa? Sekarang kamu merasa takut? Aku beri waktu 3 detik. Segera atas tindakan bodohmu. Minta maaf padaku. Mungkin aku bisa melupakan masalah ini. Jika tidak, aku akan membuatmu sulit melangkah di Beicheng. Hanya keluarga Su? Bisa membuatku sulit melangkah di Beicheng? Wah, si wajah tampan. Ternyata gayamu sombong sekali ya. Ayahku adalah ketua kamar dagang Beicheng. Kamu percaya tidak hanya dengan satu telepon, aku bisa segera melenyapkanmu? 2 orang ini, apa mereka badut yang keluar dari sirkus? Satu lebih hebat dari yang lainnya. Di depan putra mahkota Beicheng berani bilang, ingin memboikotnya, apa dia sudah bosan hidup? Aku katakan sekali lagi, minta maaf pada orangku. Kamu wanitanya? Luzi, hebat juga kamu baru berapa lama menikah dengan keluarga Gu. Sudah berani selingkuh di belakang suamimu yang koma itu dengan pria lain. Apa kamu tidak takut aku lapor pada keluarga Gu yang akan membuatmu nyonya kaya baru 2 hari langsung diusir keluar? Aku bilang lepaskan. Apa kamu tuli? Kamu berani memukulku? Apa kamu sudah bosan hidup? Percaya tidak kalau aku akan membuatmu tiada tahun depan? Apa Sujun ini sudah gila? Terlalu banyak baca novel CEO sombong, isi otaknya penuh dengan dialog picisan seperti itu. Kamu, Keluarga Shu di Beicheng, ternyata sekarang begitu sombong ya. kenapa? Sekarang kamu merasa takut? Minta maaf padaku sekarang, dan aku mungkin akan melepaskanmu. Minta maaf padamu, aku takut kamu tidak akan sanggup menerimanya. Cepat lepaskan dia. Keluarga Shu itu keluarga kaya lama di Beicheng. Jika terjadi sesuatu padanya, kamu tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Kak Jun, kamu tidak apa-apa. Sangat sombong ya. Percaya atau tidak, satu kata dariku bisa membuatmu segera tiada. Kata-kata yang sama akan kukembalikan kepadamu mentah-mentah. Kamu tidak apa-apa, biar aku bantu mengusapnya. Kusarankan kamu berlutut dengan patuh.
minta maaf padaku, dan bersujud sampai aku merasa puas. Kalau tidak, kemarahan tuan muda ini tidak akan sanggup kamu tanggung. Orang ini pasti sudah gila, ya? Apa yang sedang kalian lakukan? Tuan Besar Wen, Anda sudah datang. Kemarilah. Tuan Muda Gu, ternyata benar-benar Anda. Ini, Tuan Wen. Apakah ini teman Anda? Tuan Wen. Tuan Muda Shu di sampingmu ini. Bilang ingin mengusirku dari Beicheng? Menurutmu, apa yang harus kulakukan? Apa maksudnya mengusir Anda dari Beicheng? Jangan bercanda. Keluarga Su bisa menjadi ketua kamar dagang Beicheng. Itu semua berkat bantuanku. Jabatan keluarga Su itu bahkan belum stabil. Beraninya dia menjadi sesombong ini. Tuan Besar Wen, Anda pasti salah paham kan? Bocah ini hanyalah seorang pria simpanan yang tidak berguna. Ini hanyalah sebuah pelajaran kecil. Tuan Wen, Anda pasti sudah salah paham. Diam kamu. Apa kamu tahu siapa orang yang ada di hadapanmu ini? Bukankah dia hanya seorang pria tak berguna? Tuan Besar Wen, bagaimana bisa Anda? Pria tak berguna? Sepertinya kamu benar-benar tidak punya mata, bahkan tidak mengenali putra mahkota dari Beicheng. Dia, bahkan jika ayahmu sendiri yang datang ke sini, dia harus menyapanya dengan sangat hormat sebagai Tuan Muda Gu. Kamu beraninya sesumbar ingin mengusir orang dari Beicheng. Apa kamu sudah kehilangan akal sehatmu? Apa? Putra mahkota Beicheng? Mungkinkah dia adalah sosok yang dirumorkan itu? Sosok yang kejam dan sangat dingin, serta tak punya perasaan, sang Tuan Muda Gu? Tidak mungkin. Gu Yansheng? Tidak. Tuan Muda Gu seharusnya adalah orang yang terbaring di ranjang dalam keadaan koma. Mana mungkin dia pria tak berguna di hadapan kita ini. Luzi, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Kamu mau melakukan apa? Tuan Besar Wen. Tadinya aku dan istriku datang ke Pavilion Lanyi untuk mencicipi hidangan, bahkan anggur merahnya sudah dibuka. Tapi kedua orang ini merusak suasana hati istriku. Kudengar Anda masih berbisnis dengan mereka? Anda pasti sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tuan Muda Gu, Anda tenang saja, saya mengerti. Tuan Besar Wen, saya benar-benar mengaku salah. Saya sungguh-sungguh tidak tahu apa-apa. Saya benar-benar tidak tahu kalau dia adalah Tuan Muda Gu. Tuan Muda Gu, saya mengaku salah. Saya benar-benar minta maaf. Tuan Muda Gu, aku tahu aku salah. Aku sungguh tahu aku bersalah. Tuan Muda Gu. Tuan Besar Wen, aku salah. Aku benar-benar tahu kalau aku salah. Apa gunanya kamu mengaku salah sekarang? Harusnya dari dulu kamu kurangi sikap manja Tuan Muda itu. Sekarang setelah Tuan Muda Gu menyatakan sikapnya, kedepannya aku, bagaimanapun caranya, tidak akan melindungimu lagi. Pulanglah dan beritahu ayahmu, agar dia segera mengundurkan diri dari jabatan ketua. Mengenai masa depan, keluarga Wen dan keluarga Su tidak akan ada hubungan apapun lagi. Apa? Tuan Besar Wen, Anda terlalu tidak punya perasaan. Antara keluarga Su dan keluarga Wen sudah berteman selama beberapa generasi, bahkan merupakan mitra dalam bisnis. Jika Anda memutuskan kerjasama ini, lalu bagaimana dengan pesanan 100 miliar milik keluarga Su? Bagaimana nasibnya? Anda membuat keluarga Su kami hancur selamanya. Oh, jika bukan karena kamu membuat masalah di luar, bagaimana mungkin bisa sampai ke titik ini? Bisa dibilang keluarga Su kalian menuai apa yang kalian tanam. Lalu kamu dari keluarga mana? Aku Tuan Wen, aku mengerti sekarang. Aku tahu kenapa kita menyinggung Tuan Muda Gu. Semua karena wanita ini. Ini dia yang memprovokasi. Tuan Muda Gu, lepaskanlah aku. Bisnis 100 tahun keluarga Su kami tidak boleh hancur di tanganku. Jika ingin menyalahkan, salahkan saja Lin Moe. Semua ini karena dia. Kak Jun, tadi kamu tidak bicara seperti itu. Keluarga Lin. Baik, mulai hari ini, keluarga Wen dan keluarga Lin juga tidak akan ada transaksi keuangan apapun. Nona Lin, uruslah dirimu sendiri. Tuan Besar Wen, Anda tidak boleh melakukan ini. Tuan Muda Gu, dengarkan aku. Aku akan memberi tahumu sebuah rahasia. Sebenarnya akulah istrimu yang asli. Lin Moe, wanita ini, dia itu penipu. Setiap kata yang aku ucapkan adalah kebenaran. Benar sekali. Aku lebih suka melihat kalian berdua ketika kalian bersikap sombong tadi. Tuan Muda Gu, dengarkan penjelasanku. Saat pernikahan waktu itu, aku sudah mengenakan gaun pengantin, tapi wanita ini, dia sengaja membuatku pingsan. Lalu dengan menggunakan namaku, dia menikahimu. Tuan Muda Gu, percayalah padaku, semua yang kukatakan itu benar. Benar, apa yang dia katakan itu benar. Baru saja aku masih dalam kondisi koma yang tak berdaya. Kenapa? Setelah aku bangun, kamu baru ingin menikah denganku? Aku Tuan Muda Gu. Maafkan aku.
Orang yang harus kamu mintai maaf adalah Nyonya Gu. Lu Ziyi, maafkan aku. Nyonya, apa kamu puas dengan permintaan maaf mereka? Aku tidak ingin mempermasalahkan hal ini dengan mereka. Biarkan mereka pergi saja. Tuan Wen, Nyonyaku tidak ingin melihat mereka. Usir mereka keluar. Baik, Tuan Muda Gu. Semuanya. Usir mereka berdua keluar dari sini. Tuan Muda Gu. Tuan Muda Gu. Tuan Muda Gu, Aku mohon padamu. Aku Tuan mohon Muda padamu. Gu. Tuan Muda Gu. Tuan Muda Gu. Tuan Muda Gu, Tuan aku Muda Gu. mohon padamu. Tuan Muda Gu, Anu, keluarga Wen kami, berencana di pinggiran kota untuk membuka sebuah hotel pemandian air panas. Jika keluarga Gu bersedia berinvestasi, saya bersedia menyerahkan 60% saham. Apakah Anda memiliki waktu luang agar kita bisa membicarakannya? Mengenai urusan proyek itu, nanti saya akan meminta Sekretaris Wang untuk menghubungi Anda. Ah, baiklah. Kalau gitu Tuan Muda Gu dan Nyonya silakan dinikmati makanannya. Saya permisi undur diri dulu. Tadi itu, terima kasih ya. Ibumu adalah pelayan di keluarga Lin. Lalu bagaimana denganmu? Ibuku pelayan di keluarga Lin, dan ayahku adalah sopir keluarga mereka. 10 tahun yang lalu, ayahku melakukan aksi heroik. Dia sudah tiada karena menyelamatkan seorang nenek. Setelah itu, keluarga-keluarga Lin mulai menyantuni aku dan ibuku. Saat aku ada waktu luang, aku sesekali akan kembali ke keluarga Lin untuk menjenguk ibuku. Lalu pernikahanmu denganku? Apa itu juga karena dipaksa oleh mereka? Terima kasih atas bantuanmu tadi. Kamu adalah istriku. Mulai sekarang kamu tidak perlu bersikap rendah diri di hadapan siapapun. Kamu sudah tidak marah. Untuk apa aku harus marah? Aku mengambil identitas Lin Mowei saat menikah ke keluarga Gu. Itu memang kesalahanku. Jika kamu menyimpan dendam dan merasa tidak puas padaku, aku sangat memahaminya. Tapi aku tidak pernah berniat untuk melakukan penipuan pernikahan. Aku tidak marah. Hah? Kamu juga seorang korban. Tentang masalah menggantikan pengantin itu, apakah dia benar-benar tidak menyalahkanku? Zi, asalkan kedepannya kamu tidak membohongiku, keluarga ini tidak akan hancur. Apa maksud Guyan Sheng yang sebenarnya? Bukankah kamu ingin bercerai? Hanya beberapa hari setelah kamu menikah ke keluarga Gu, aku pun tersadar. Sepertinya ritual pembawa keberuntungan ini ada gunanya. Kamu sangat berjasa dalam hal ini. Bukankah selama ini kamu bilang, alasan kamu bisa tersadar adalah karena tekad bertahan hidupmu yang kuat? Aku hanya menggodamu. Ayo, jangan biarkan mereka merusak suasana. Aku akan membawamu ke pusat perbelanjaan. Semua ini gara-gara kamu yang menghasut. Keluarga Su kami akhirnya diblokir oleh keluarga Gu. Dasar wanita tak tahu malu. Sujun, kamu udah gila. Beraninya kamu memukulku. Memukulmu pun sudah termasuk berbaik hati. Putra mahkota dari keluarga Gu itu, di seluruh Beiceng, dia adalah sosok yang sangat berkuasa dan bisa membalikkan keadaan sesuka hati. Sekarang bukan hanya jabatan ketua ayahku dicopot, seluruh keluarga Su kita sudah benar-benar hancur reputasinya. Di dunia keuangan. Apa hubungannya denganku? Kalau mau menyalahkan, salahkan saja wanita tak tahu malu Luzi itu karena dia tidak membocorkan informasi untuk memberitahu kami identitas Tuan Muda Gu hingga membuat kita dipermalukan di depan umum. Kamu tidak punya kemampuan untuk mencarinya, malah datang mencariku? Dasar pengecut yang hanya berani pada yang lemah. Kamu. Apa maksudmu dengan kamu? Kupikir otakmu sedang bermasalah. Pergilah minum obat sana. Lin Mowei, keluarga Lin kalian, hanyalah orang kaya baru. Siapa yang memberimu keberanian? Wah, apa kamu masih menganggap dirimu sebagai tuan muda pertama keluarga Shu, putra ketua kamar dagang Beiceng? Tidak lama lagi, begitu berita kamu menyinggung Tuan Muda Gu mulai tersebar, mungkin saham keluarga Shu akan anjlok drastis. Dan besok keluarga Shu akan dihapus dari daftar keluarga kaya di kamar dagang Beiceng, kan? Wanita kejam, jika bukan karena kamu yang mengadu domba, mana mungkin aku menyinggung putra mahkota. Dia itu bangsawan kelas atas.
Siapa yang tahu kalau Tuan Muda Gu yang sudah 2 tahun tidak sadarkan diri bisa tiba-tiba bangun. Sekarang aku juga sedang sangat kesal dan ingin meluapkannya. Kamu yang sekarang tidak punya hak untuk memukulku. Kamu. Halo? Ayah, Anak kurang ajar. Aku baru saja menjadi ketua kamar dagang. Beraninya kamu menyentuh orangnya keluarga Gu? Sekarang seluruh dunia perbankan investasi sedang menyerang keluarga Su. Para paman di keluarga semuanya menuntut agar kamu diusir dari keluarga Su segera pulang. Dan akui kesalahanmu padaku. apa? Benar-benar diblokir? Ayah, dengarkan penjelasanku. Guyan Sheng, karena kamu tidak memberiku jalan keluar, maka tunggulah kehancuranmu. Hati-hati. Ziyi, siapa yang mengirimmu ke sini? CEO, apa yang telah terjadi? Pergi selidiki siapa yang mengirim mereka. Baik, CEO. Oh iya, ini adalah bukti yang dikumpulkan saat kecelakaan mobil Anda dulu. Dalang dibalik semua ini adalah paman kedua Anda. Serahkan buktinya pada pengacara. Masalah ini, biar aku yang urus sendiri. Baik, CEO. Biar aku saja. Baik, Tuan Muda. Anu, lebih baik aku melakukannya sendiri. Jangan pernah lakukan hal bodoh lagi. Kamu ini sebenarnya bisa bicara dengan benar tidak? Demi kamu, aku hampir saja tiada, bukannya berterima kasih. Kamu malah mengataiku bodoh. Apa kamu benar-benar punya hati? Apa yang kamu inginkan? Apapun yang kuinginkan, apa kamu benar-benar bisa memberikannya? Ya. Asalkan aku mampu, kalau kamu menginginkan bintang di langit pun, aku akan berusaha mendapatkannya. Akan kuberitahu nanti. Zi, apa lukamu parah? Katanya mau pergi makan? Kenapa bisa ada kecelakaan? Tidak apa-apa, Bu. Ini hanya luka kecil kok. Aduh. Jantung ibu rasanya mau copot. Ibu hanya punya satu. Menantu kesayangan sepertimu? Kalau sampai terjadi sesuatu, bagaimana jadinya nanti? Hah? Sudah berusia 30 tahun lebih, tapi melindungi istri saja tidak bisa, apa gunanya ibu membesarkanmu? Hah, bikin kesal saja. Dengan sikap dinginmu ini, Zi cepat atau lambat akan direbut pria lain. Bu, jangan salahkan Yan Sheng. Aku sendiri yang maju melindunginya. Zi sayang, kamu sudah menyelamatkan Yan Sheng. Ibu benar-benar berterima kasih padamu. Kamu istirahatlah dulu, tunggu 2 hari lagi, ada pelelangan di Beiceng. Ibu akan membawamu ke sana, untuk memilih perhiasan dan barang antik. Bu, benar-benar tidak perlu. Kalung batu merah yang ibu berikan kemarin, saja belum sempat kupakai. Perhiasan itu, meski tidak dipakai pun tetap indah dipandang, lagi pula itu adalah aset, kita para wanita tidak boleh kekurangan itu. Perhiasan itu mempercantik diri. Nanti, belikan istrimu beberapa set lagi, dengar tidak? Dengar? Apapun yang Nyonya inginkan, pasti aku belikan. Oh ya, soal itu, Halo, Sekretaris Wang. Baik, aku mengerti. Aku pergi sebentar. dasar anak nakal ini. Zi pasang badan untukmu hingga dia terluka. Urusan besar apa yang lebih penting daripada istrimu? Mama, aku... Kenapa bilang, aku terus? Sepanjang hari diam saja seperti patung? Kalau bukan karena Zi menyukaimu, kamu akan melajang seumur hidup. Kalau kamu berani membuat Zi sedih, Mama akan mengeluarkanmu dari silsilah keluarga-keluarga Gu. Nyonya, jika Anda bicara terus, Tuan Muda akan merasa sangat malu. Mama, tidak apa-apa. Ada banyak urusan di perusahaan Yan Sheng. Proyek di perusahaan besar mungkin butuh ratusan orang, dan kerja keras berbulan-bulan tidak boleh ditunda. Yan Sheng, kamu pergi saja dulu. Lukaku tidak terlalu parah. Tidak usah cemaskan aku. Tunggu aku. Aku akan segera kembali setelah urusanku selesai. Dasar,
Anak nakal ini disuruh pergi. Dia benar-benar pergi. Bahkan tidak tahu cara membujuk sedikit pun. Zi, dengarkan mama. Karena kamu sudah menikah di keluarga ini, kamulah yang memegang kendali. Si nakal ini juga jadi urusanmu. Jangan dimanjakan ya. Suami yang baik itu hasil dari didikan. Kamu mengerti? Didikan? Benar. Dulu ayah Yan Sheng, bahkan lebih kaku dari Yan Sheng. Tapi kemudian, bukankah dia tetap melayaniku dengan sangat baik? Nanti, mama akan mengajarimu cara menaklukkan suami. Hampir saja lupa. Mama membelikanmu birkin warna terbaru. Merah muda sakura dengan kancing emas. Mama, sungguh tidak perlu. Lemari pakaian di rumah sudah hampir tidak muat. Aduh, anak bodoh. Tas cantik bisa menjadi obat penat. Belum pernah dengar ya? Modal yang ini, nyonya dari keluarga lain. Punya 5 juta dolar sekalipun belum tentu bisa mendapatkannya. Kamu suka tidak? Cantik, kan? Bagaimana menurutmu? Tuan Muda Gu, aku salah. Aku benar-benar menyesali perbuatanku. Tuan Muda Gu, Hanya karena jabatan ketua kamar dagang, kamu sampai bertindak nekat dan menyuruh orang untuk menghabisiku? Tuan Muda Gu, itu semua karena perintah dia. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku hanyalah orang kecil. kamu. Tuan Muda Gu, aku. Tuan Muda Gu, aku salah. Berikan aku kesempatan. Aku benar-benar tahu kalau aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Sekretaris Wang, bawa kedua orang ini ke Pulau New Guinea, biarkan mereka mencicipi tradisi lokal di sana. Pulau New Guinea? Baik, Bos. Di sana adalah tempat bagi suku paling primitif yang masih tersisa. Kalian berdua, nikmatilah waktu bersantai kalian di sana. Apa? Tidak. Tuan Muda Gu, Tuan Muda Gu. Aku mohon lepaskan aku. Aku mohon lepaskan aku. Tuan Muda Gu. Ganteng, boleh tambah WeChat tidak? Ganteng, Aku tidak punya WeChat. ganteng, mana ada orang yang tidak pakai WeChat zaman sekarang? Aku sudah melihatmu sejak kamu masuk lift tadi. Apa kamu sudah punya pacar? Bagaimana menurutmu tentangku? Aku sangat tertarik dengan tipe pria sepertimu loh. Ayo tambahkan WeChat ganteng. Anggap saja kita berteman. Maaf, aku sudah menikah. Mana mungkin pria seganteng ini? Mana mungkin menikah di usia semuda ini? Padahal aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Ayo dong, berikan aku kesempatan. Tambahkan WeChatmu ya. Aku sudah menikah. Ini istriku. Sebagai suami yang baik, aku harus memberikan rasa aman yang penuh pada istriku. Wanita cantik tadi, apa dia sedang merayumu? Tidak disangka, ternyata kamu cukup populer juga ya. Jangan lupa, sekarang kamu adalah Nyonya Gu. Jika hal seperti ini terjadi lagi nanti, kamu harus segera bertindak dan mengusir wanita-wanita penggoda itu. Itu adalah kewajiban Nyonya Gu, bukan? Kamu kan putra mahkota dari keluarga kaya di Beiceng. Wanita-wanita penggoda yang datang mencarimu setiap hari, itu banyak sekali. Bagaimana aku bisa membantumu? Semua itu tergantung pada kesadaranmu sendiri. Jadi Nyonya ingin aku sadar diri ya? Kalau begitu akan kulakukan. Aku harap Nyonya juga bisa mematuhinya. Zi, apa yang membuatmu begitu bahagia? Ibu, sulam lukisan 100 burung memuja. Phoenix buatanku, telah dilirik oleh museum di Beiceng. Mereka menawar untuk membeli hasil sulamanku. Harganya mencapai 6 digit dolar. Aduh, 6 digit dolar? Menantuku ini benar-benar hebat. Memang pantas menjadi penerus bordir Suzhou. Oh ya, museum yang kamu maksud itu, apakah ada di Beiceng? Iya. Ibu, aku angkat telepon dulu sebentar. Baiklah. Beritahu Yan Sheng, minta Yan Sheng untuk mengajak kepala museum itu makan bersama.
dan minta dia untuk membeli semua hasil sulamannya, supaya Ziyi bisa terus bahagia setiap hari. Jika Nyonya muda bahagia setiap hari, siapa tahu suatu hari nanti dia bisa memberikan Nyonya besar seorang cucu laki-laki yang tampan. Hahaha. Aduh, anak cucu punya rezekinya sendiri, asalkan Ziyi bahagia, punya anak atau tidak, itu tidak masalah. Oh ya, ibunya Ziyi, kata Yan Sheng. Bukankah sudah dijemput pulang dari keluarga Lin? Nanti, ajak dia pindah dan tinggal bersama kita, tinggal bersama dalam keluarga besar, pasti akan sangat ramai dan ceria. Lin Mowei, apa sebenarnya maumu? Aduh, Zi, kenapa bicara begitu sungkan? Apa kamu ada waktu? Ayo kita bertemu. Kalau begitu, kirimkan alamatnya padaku. Ziyi, nanti jemputlah ibumu untuk tinggal di sini, biar ada yang menemani dan saling menjaga. Bagus memang, tapi aku mama lebih suka ketenangan. Aduh, kalau begitu, aku tidak akan memaksamu. Nanti, aku akan datang berkunjung menemui besanku. Terima kasih mama, Anda sangat baik kepadaku. Terima kasih untuk apa? Seharusnya aku mama yang berterima kasih padamu. Lihatlah, begitu kamu masuk ke rumah ini, Yan Sheng langsung sadar. Kamu benar-benar pembawa keberuntungan bagi keluarga kami. Mama, aku ada urusan sebentar dan harus pergi keluar. Baik, baiklah. Kamu sudah datang? Duduklah. Ada urusan apa kamu mencariku? Zi, sepertinya kamu menikmati peranmu sebagai nyonya keluarga Gu. Kalau bukan karena aku, sekarang kamu pasti masih melayani orang dan menuangkan teh untuk mereka, kan? Dengan keluarga kelas atas seperti keluarga Gu di Beicheng, kamu tidak akan pernah punya kesempatan bersinggungan dengan mereka seumur hidup. Nona Lin, jangan berbelit-belit lagi, katakan saja apa maumu secara langsung. Sederhana saja, aku mau posisi nyonya Gu. Dulu kamu yang memaksaku menikah menggantikanmu, sekarang Gu Yansheng sudah sadar, kamu malah menyuruhku melepaskan posisiku. Lin Mowei, apa pernikahan bagimu hanya sekadar mainan? Akan kuberikan $5 juta asal kamu tinggalkan Gu Yansheng. Aku tidak sedang bernegosiasi denganmu, aku sedang memberitahumu. Nona Lin, $5 juta tidak akan bisa mengusirku yang sekarang. $10 juta sudah cukup kan? Kamu hanya anak seorang pelayan, seumur hidupmu tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Jangan tidak tahu diri. Berikan aku $10 miliar. Mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskan posisiku. $10 miliar? Luzi, kamu benar-benar serakah sekali. Gelar sebagai Nyonya Grup Gu dan harta yang bisa didapat jauh lebih berharga daripada $10 miliar. Nona Lin, pernikahanku bukan barang dagangan. Berapapun uang yang kamu berikan, aku tidak akan mau lagi menjadi boneka keluarga Lin. Posisi Nyonya Gu itu sebenarnya milikku. Kamu ini hanya perebut milik orang lain. CEO, kenapa Nyonya Muda bisa ada di sini? Itu sepertinya putri sulung keluarga Lin. Itu milikmu. Benar. Dulu itu memang milikmu. Sayang sekali. Kamu sendiri yang mencampakkannya. Karena Gu Yansheng sedang tidak sadarkan diri, kamu bahkan membuangnya begitu saja. Demi menagih balasan budi, kamu memaksaku untuk menikah menggantikanmu. Nona Lin, aku masih ada urusan, jadi aku pergi dulu. Oh ya, satu lagi. Kuharap ke depannya, kamu tidak akan menggangguku lagi semaumu. Kamu tidak boleh pergi. Begini saja, sebutkan berapa uang yang kamu mau. Aku keluarga Lin akan berusaha memenuhinya. Lagi pula, bukankah impianmu selalu ingin meneruskan tradisi bordir Suzhou? Ingin menjadi seniman bordir Suzhou? Aku bisa menggunakan koneksiku untuk membantumu menemukan master bordir peraih penghargaan emas agar dia menerimamu sebagai murid. Kamu bisa belajar lebih dalam dengannya, demi mewujudkan impian bordir Suzhou milikmu itu. Nona Lin, soal belajar atau tidak, itu tidak ada artinya bagiku. Jika kedatanganmu hari ini hanya untuk membujukku agar meninggalkan Gu Yansheng, lebih baik kamu menyerah saja. Luzi, tanpa aku kamu tidak akan pernah bisa menjadi nyonya besar di keluarga kaya. Dasar kamu wanita palsu, atas dasar apa kamu merebut milikku? Tentu saja, karena Gu Yansheng mencintaiku. Dia jatuh cinta padaku pada pandangan pertama, sangat mencintaiku sampai tidak bisa berpaling, bahkan sekarang dia tidak bisa jauh dariku, sedetik pun. Apa kamu sudah puas? Dasar wanita tak tahu malu. Ini, berani sekali Lin Mowei ini. Beraninya dia memukul Nyonya. Ceo. Nona Lin, aku sekarang adalah Nyonya Gu, bukan lagi gadis kecil yang bisa kau tindas sesukamu. Anak rendahan seorang pelayan, beraninya kau mengancamku? Ibumu berlutut di lantai saat mengepel lantai. Aku masih mengingatnya. Kau sama seperti ibumu, hanyalah orang rendahan, seumur hidup hanya bisa menjadi seorang pelayan yang hina. Kau sudah gila, Luzi? Mulutmu terlalu kotor, biar aku bersihkan.
Aku tidak menganggap pelayan itu lebih rendah dari orang lain. Malah orang sepertimu yang sepanjang hari selalu membicarakan soal kasta, itu sangat menyedihkan. Luzi, apa kau pikir Guyan Sheng dia menyukaimu? Dia itu hanya mencari suasana baru saja. Lalu kenapa? Setidaknya Guyan Sheng menyuakiku sekarang, dan mengakui identitasku sebagai Nyonya Gu, itu sudah cukup. Nona Lin, mengingat keluarga Lin kalian pernah membantuku sebelumnya, aku sudah sangat bersabar padamu. Kuharap kau tidak menganggap kesabaranku sebagai alasan untuk bersikap tak tahu malu. Saran saya, sebelum aku marah, segeralah pergi. Kau mengancamku? Mengancam? Sebenarnya tidak juga. Tapi gelar Nyonya Gu ini sangatlah berguna. Jika kau membuatku sangat marah, itu tidak akan berakhir baik. Luzi, kau benar-benar menganggap dirimu sebagai Nyonya Kaya Raya? Apa perlu aku ingatkan kembali saat kau dulu berlutut memohon di hadapanku? Sudah kukatakan cukup sampai di sini. Aku Lu Ziyi, bukanlah orang yang bisa ditindas begitu saja. Beraninya kau memukulku. Tuan Muda Gu, kenapa kamu ada di sini? Sekretaris Wang, beritahu seluruh Beicheng mitra bisnis untuk menghentikan semua hubungan bisnis dengan keluarga Lin. Baik, CEO. Tidak bisa. Jika begitu, keluarga Lin akan menghadapi denda pembatalan yang sangat besar. Keluarga Lin bisa bangkrut. Tuan Muda Gu, aku salah. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Lin Mowei, aku sudah memperingatimu, tapi kamu tidak mau berubah, malah makin menjadi-jadi. Apa kamu benar-benar berpikir, aku punya kesabaran yang sama dengan istriku? Dengarkan penjelasanku. Aku melakukan ini hanya karena aku menyukaimu. Aku, seorang pria lumpuh yang tak berdaya, tidak pantas mendapatkan rasa suka dari Nona Besar Lin. Pergilah, jangan sampai aku melihatmu lagi. Tunggu, Tuan Muda Gu. Kenapa kamu lebih memilih membawa pulang barang tiruan dan tidak mau menikahiku kembali? Barang tiruan? Orang yang tidak aku hargai, itulah barang tiruan yang sebenarnya. Dengan perangaimu yang seperti ini, meskipun kamu menikah denganku, aku tetap punya cara untuk membuatmu pergi tanpa sepeser pun. Ibunya hanyalah seorang pelayan, kamu bilang kamu menyukainya, tapi dia sama sekali tidak pantas untukmu. Memangnya kamu pantas? Bicara soal kesetaraan derajat, jika bukan karena nenek diselamatkan oleh keluarga Lin kalian, apa menurutmu keluarga Lin layak bersanding dengan keluarga Gu? Tapi ibunya Luzi hanyalah seorang pelayan, dia menikahimu pasti hanya demi uang. Memangnya kamu tidak mengincar uang keluarga Gu? Cukup. Seperti apa kepribadian Ziyi, aku bisa melihatnya dengan sangat jelas. Tidak perlu kamu yang memberitahuku. Sejak aku masih kecil hingga sekarang, dialah pria pertama yang berdiri untuk membelaku. Jika sampai aku melihatmu lagi, aku tidak akan memberi ampun. Nona Lin, Anda sudah berada di Beicheng selama bertahun-tahun. Metode Tuan Muda Gu kami. Anda pasti sudah tahu kan? Sekretaris Wang, tolong bantu saya memohon pada Tuan Muda Gu, keluarga Anda. Saya benar-benar tahu kalau saya salah. Nona Lin, orang yang berbuat salah sudah seharusnya menerima hukuman. Luzi, dasar wanita tak tahu malu. Atas dasar apa kamu bisa menempati posisi Nyonya Gu dan menikmati segala hal yang seharusnya milikku? Tunggu saja pembalasanku. Hei, terima kasih untuk yang tadi. Apa ini sakit? Tidak sakit. Tadi aku juga memukulnya kok. Aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama, begitu menyukaimu sampai tidak bisa berhenti, menyukaimu sampai tidak bisa berpisah barang sekejap pun. Kamu menguping pembicaraan orang? Menguping? Aku mendengarnya secara terang-terangan. Kata-kata yang aku ucapkan tadi hanyalah sengaja untuk membuat Lin Mowei marah, semuanya hanya bualan, jangan dianggap serius. Tidak bisa? Aku sudah menganggapnya serius. Mana ada orang sepertimu? Kata-kata yang aku ucapkan itu hanya untuk membuat Lin Mowei marah, aku cuma asal bicara. Ya ampun, ini benar-benar tidak tahu malu. Meskipun demi membuat Lin Mowei marah, aku tidak seharusnya bicara seperti itu. Hei, kamu mau membawaku kemana? Ibu sedang memasak sup di rumah. Oh ya, besok aku ingin pulang untuk menjenguk ibuku. Baiklah, pergilah jika mau. Aduh, Tuan, bagaimana ini harus dilakukan? Sekarang keluarga Lin sudah hancur. Sudah kukatakan Luzi adalah pembawa sial. Lihatlah. Sekarang lihat apa yang terjadi. Bukan hanya proyeknya hilang. Aliran dana pun terputus. Luzi, wanita kejam ini, metodenya cukup cerdik. Bagaimana ini sekarang? Tuan, cepat cari jalan keluar. Apa kamu hanya akan diam saja melihat keluarga Lin kita bangkrut? Tuan Muda Gu sendiri yang mengeluarkan larangan itu. Siapa di seluruh kota yang berani bekerja sama dengan kita? Meskipun punya kemampuan luar biasa, tetap tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ini semua salah wanita kejam itu. Benar-benar malapetaka, bagaimana keluarga Lin kita bisa membesarkan orang yang tidak tahu berterima kasih seperti ini. Kali ini,
Sepertinya kita menemui lawan yang berat. Apakah aku harus merendahkan diri untuk memohon kepada Ziyi agar melepaskan keluarga Lin? Pa, apa yang perlu ditakutkan? Serahkan masalah ini padaku. Serahkan padamu? Apa yang bisa kamu lakukan? Benar, Wei Wei, jangan coba-coba memaksakan diri. Ayahmu saja tidak punya jalan keluar, bagaimana mungkin kamu punya cara? Apalagi keluarga Gu sangat berkuasa. Tuan muda Gu bertindak sangat kejam, dia sama sekali tidak memberi kita jalan untuk bertahan hidup. Bukankah Lu Ziyi selama ini paling peduli pada ibunya yang bisu itu? Maksudmu? Tepat sekali. Karena dia menyuruh Tuan Muda Gu untuk menyerang keluarga Lin kita, maka aku akan membuatnya merasakan penderitaan yang luar biasa. Bu, lihat apa yang aku belikan untuk ibu. Bu. Ibu. Bibi Zhang, apa kamu melihat ibuku? Ziyi, tadi pagi aku melihatnya. Ibumu pergi belanja sayur, tapi anehnya, ini sudah sore, dia tidak kelihatan sama sekali. Baik, terima kasih. CEO, bulan ini, omzet grup sudah melebihi 900 miliar dolar. CEO, bulan ini, pendapatan sektor hiburan perusahaan sudah melebihi 30 miliar dolar. CEO, proyek pariwisata grup, pendapatannya sudah melebihi 50 miliar dolar. Gawat, CEO ada masalah. Ada masalah apa? CEO, ibu dari Nyonya Lu menghilang. Apa? Cari di seluruh penjuru kota. Sekretaris Wang, aku tidak peduli cara apapun yang kau gunakan, hari ini juga, aku harus menemukannya. Siap. Halo Yansheng, Di mana kau? Aku segera ke sana. ibuku menghilang, apa yang harus kulakukan? Tenanglah. Tunggu, aku. Halo, Lu Ziyi, kamu pasti sangat panik sekarang kan? Mo Wei. Apa kamu yang membawa pergi ibuku? Di mana dia? Sebenarnya dia di mana? Ibumu sudah kubawa pergi. Aku hanya merasa tidak puas. Keluarga Lin kami karena dirimu hampir saja bangkrut. Sedangkan kamu dan ibumu malah menjalani hidup yang serba mewah. Coba katakan, apakah ini adil? Lin Mo Wei, apa sebenarnya maumu? Yang aku inginkan sangat sederhana, tentu saja posisi sebagai Nyonya Gu. Lin Mo Wei, itu karena Gu Yansheng tidak menyukaimu. Meskipun aku memberikan posisi nyonya keluarga Gu kepadamu, apakah menurutmu Gu Yansheng dia akan bersedia? Ini semua gara-gara kamu, wanita tak tahu malu. Seandainya saja kamu tidak ada. Lin Mo Wei, di mana sebenarnya ibuku? Ibumu ada di pinggiran kota utara, pabrik kimia terbengkalai. Datanglah ke sini sendirian. Jika sampai Gu Yansheng tahu, kamu akan segera menyusul ibumu yang sudah tiada. Kamu. Lin Mo Wei. Lin Mo Wei. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Dasar tua bangka, jangan gerakan tangan kotormu itu. Hari ini kamu dan putrimu akan kuhabisi kalian berdua. Lin Mo Wei, hentikan. Lin Mo Wei, hentikan. Ziyi, cepat pergi, jangan pedulikan aku. Ibu, aku akan membawamu pulang. Pulang? Hari ini tidak ada yang bisa pergi. Lin Mo Wei, apa kamu pikir selain aku, Gu Yansheng akan menikahimu? Jangan bermimpi. Ini bukan masalah yang harus kamu khawatirkan, sebaiknya khawatirkan dirimu sendiri saja. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa masih belum jelas? Selama kamu masih ada, tidak mungkin Gu Yansheng akan menikahiku. Mengerti? Sekarang adalah masyarakat yang taat hukum, jangan bertindak gegabah. Hukum. Di sini, akulah hukumnya. Saat kamu masih ada, Gu Yansheng menganggapmu sebagai permata. Tapi saat kamu sudah tiada, cinta sejati pun akan terlupakan. Gu Yansheng cepat atau lambat akan jadi milikku. Kamu sudah gila. Ini semua karena kamu yang memaksaku. Tenang saja, setelah kalian berdua tiada, aku akan menyebarkan berita bahwa kalian berdua, ibu dan anak, sungguh tidak tahu malu pergi ke sini untuk mencari pria lain. Lalu pabrik kimia ini meledak secara tragis, dan kalian berdua tiada dalam kecelakaan itu. Bagaimana menurutmu penjelasan ini? Kamu benar-benar gila. Jangan melawan. Ibu, jangan sentuh ibuku. Lu Ziyi, aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu sendiri yang tidak tahu diri. Lin Mo Wei, asalkan kamu melepaskan ibuku, aku akan menyetujui syarat apapun darimu. Apa kamu benar-benar mengira aku punya masalah dengan wanita tua bisu ini? Orang yang ingin kuhabisi adalah kamu. Begitu kamu tiada, aku akan meledakkan pabrik kimia ini. Lin Mo Wei, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Apakah
kamu akan bercerai, meninggalkan Beiceng, atau berakhir tiada di sini bersama ibumu? Apa kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Tentu saja aku tahu. Seseorang harus mengutamakan diri sendiri, jika tidak alam akan memusnahkannya. Kami keluarga Lin sudah dipojokkan oleh keluarga Gu hingga ke titik buntu. Ibuku bahkan sangat menderita hingga rambutnya memutih. Semua ini adalah berkat dirimu. Luzi, aku sudah cukup berbaik hati padamu. Sampai saat ini, kamu masih tidak tahu apa kesalahanmu. Tadinya aku mengira, kamu hanya sedikit manja, tapi setidaknya masih punya batasan. Tidak disangka, ternyata kamu hanyalah seorang orang gila yang tidak tahu benar dan salah. Kenapa kamu ada di sini? Rencana jahatmu gagal? Membuatmu kecewa? Bukan seperti itu, Tuan Muda Gu. Bukan seperti itu? Lalu seperti apa? Ayo, aku ingin dengar bagaimana kamu membela diri. Baguslah, di Beiceng, orang yang begitu meremehkanku, Gu Yansheng, kamulah yang pertama. Tadi kamu mengancam akan menghabisi Ziyi. Sepertinya, keluarga Lin tidak bisa dipertahankan lagi. Bukan begitu, Tuan Muda Gu. Dengarkan penjelasanku. Aku tadi hanya sedang berdiskusi dengan Ziyi, memohon agar dia berbelas kasih dan melepaskan keluarga Lin kami. Membawa orang secara paksa untuk diancam, inikah sikapmu saat memohon pada orang? Sekretaris Wang, bawa dia ke Afrika untuk bekerja di tambang, tanpa izinku, dia tidak boleh kembali dalam 10 tahun. Baik, Bos. Saya akan segera menghubungi Presiden Lee di area tambang. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Kamu? Kamu tidak apa-apa? Ibu, aku tidak apa-apa. Jangan takut. Presiden Gu, aku bersalah. Aku mohon lepaskan aku. Kamu hampir membuat Ziyi tiada. Kali ini, aku tidak akan memberi ampun. Sekretaris Wang, atas tuduhan percobaan untuk menghabisi Lin Moei, aku ingin dia mendekam di penjara selamanya. Jangan biarkan aku membusuk di penjara. Jangan penjarakan aku. Hidupku akan hancur jika aku di penjara. Tuan Muda Gu, aku memohon padamu. Aku mohon lepaskan aku. Aku mohon padamu. Jangan penjarakan aku. Lepaskan aku. Aku tahu aku bersalah. Tidak mau dipenjara? Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu. Sekarang juga bawa dia untuk menambang di Afrika. Dan dilarang menginjakan kaki di Beiceng seumur hidup. Bawa dia. Tuan Muda Gu. Tuan Muda Gu. Ibu, ayo kita pulang. Sekretaris Wang. Sekretaris Wang, aku mohon padamu, jangan kirim aku untuk menambang di Afrika. Aku bisa memberimu banyak uang, di dalam brankasku masih ada perhiasan senilai beberapa juta dolar. Asalkan kamu melepaskanku, aku akan memberikan semua uang itu padamu, Sekretaris Wang. Nona Lin, uang yang diberikan grup Gu kepadaku setiap tahunnya 10 kali lipat lebih banyak dari ini. Sebaiknya simpan tenagamu dan pergilah menambang di Afrika. Bawa dia. Jangan. Terima kasih untuk yang tadi. Kalau bukan karena kamu, aku dan ibuku mungkin sudah dibuat tiada oleh Lin Moei. Bukankah sudah kukatakan padamu, jika terjadi sesuatu, segera beritahu aku, kamu menemui Lin Moei sendirian. Apa kamu tidak tahu betapa bahayanya itu? Maafkan aku ya. Saat mendengar ibuku dalam masalah, aku langsung panik dan melupakan perkataanmu. Untuk apa minta maaf padaku? Ini semua karena aku gagal melindungimu, lain kali tidak akan terjadi lagi. Tapi kamu harus ingat, jika hal seperti ini terjadi lagi, keselamatan adalah yang utama. Aku ingat. Kenapa kamu tersenyum? Apa barusan? Kamu sedang mengkhawatirkanku. Luzi, sepertinya kamu belum mengingat statusmu sebagai Nyonya Lu di dalam hatimu. Perlu aku bantu untuk mengingatkannya? Tidak perlu. Ibuku ada di dalam. Dia pasti sudah menunggu lama. Aku benar-benar sudah ingat. Ayo kita kembali. Aduh, Ibu, kalian akhirnya pulang juga. Aduh, tadi saat tahu ibumu dibawa pergi secara paksa, jantungku rasanya mau copot. Padahal tadinya baik-baik saja, kenapa bisa tertimpa masalah seperti ini? Tuan Muda, Nyonya Muda, tadi Nyonya besar karena masalah ini, sampai hampir sesak napas. apa? Ibu, bagaimana perasaan ibu sekarang? Tenang saja, ibu tidak apa-apa, ibu baik-baik saja. Oh iya, bagaimana keadaan Besan sekarang?
Dia tertimpa kejadian seperti itu, pasti sangat ketakutan, kan? Menurutku, sebaiknya ajak Besan tinggal di sini, biar lebih banyak orang yang bisa saling menjaga. Ibu saya, Zi suka ketenangan, dan karena dia baru saja terkejut, aku mengaturnya untuk tinggal di villa pinggiran kota, juga menyiapkan beberapa asisten rumah tangga dan pengawal. Anda tenang saja. Villa tempat yang bagus, di sana dikelilingi air dari 3 sisi, baik untuk kesehatan dan sangat tenang. Suatu saat nanti, aku juga ingin pindah ke sana. Nanti, aku akan mencari waktu untuk mengunjungi Besan. Oh, iya, hari ini aku memasak sup merpati kesukaanmu. Cobalah nanti, apakah kamu menyukainya? aku suka. Apapun yang ibu buat, aku pasti suka. Kamu ini memang pintar bicara. Ada apa? Ya ampun, ternyata kamu benar-benar sudah bangun. Tuan Muda Gu, kamu berbaring selama 2 tahun lebih, dan akhirnya bangun juga. Ini benar-benar sebuah keajaiban medis. Ada keperluan apa? Tentu saja ada. Tuan Muda Gu, apa kamu sudah melupakan teman-temanmu ini? Sangat sulit bagimu untuk bangun, tapi kamu bahkan tidak menampakkan diri. Bukankah itu keterlaluan? Bicaralah hal yang penting. Aku tidak punya waktu mendengar ocehanmu. Jangan tutup teleponnya. Begini, bukankah aku dengar kamu sudah menikah? Kami kebetulan ingin mengadakan perkumpulan. Nanti, ajaklah Kak Ipar kemari, biar teman-teman bisa bertemu. Tidak ada waktu. Kalau kamu tidak ada waktu, Kak Ipar pasti punya waktu. Yan Sheng, kami di Beicheng, memiliki pengaruh yang cukup besar. Ajaklah Kak Ipar kemari untuk saling mengenal, kelak jika ada masalah, kami semua bisa membantu, bukan? Baiklah. Kalau begitu kirimkan alamatnya padaku. Bukannya kamu sedang istirahat? Mengapa? Apa kamu mau pergi berbisnis? Beberapa teman lamaku, mendengar aku sudah menikah, mereka berisik ingin menemuimu. Hah, kalau begitu, aku ganti baju dulu. Tidak usah. Pakaian ini sudah terlihat sangat cantik. Ayo pergi. Kenapa Kak Sheng belum datang juga? Mungkinkah ada urusan mendadak dan dia membatalkan janjinya? Tidak mungkin, kan? Dia tadi di telepon sudah setuju kok. Coba telepon dan tanyakan. Astaga, apa mungkin putra mahkota benar-benar membatalkan janji? Siapa bilang aku membatalkan janji? Kak Sheng. Wibawamu ini masih sehebat dulu ya, sama sekali tidak terlihat seperti orang yang berbaring di tempat tidur selama 2 tahun. Dan ini pastinya Kak Ipar, kan? Halo semuanya, nama saya Lu Ziyi. Halo Kak Ipar. Kak Sheng, kamu tidak setia kawan ya? Setelah bangun, setidaknya biarkan kami merayakan kesembuhanmu, mungkinkah? Karena Kak Ipar tidak membolehkanmu datang? Mana mungkin? Kak Ipar terlihat sangat lembut dan bijak. Dia sama sekali bukan tipe orang yang suka mencari keributan tanpa alasan. Si Zhao Wu ini bicaranya banyak sekali ya. Oh iya, Kak Sheng. Soal kecelakaan mobil Anda waktu itu, sebenarnya apa yang terjadi? Kami semua tidak percaya kalau itu cuma murni kecelakaan. Tapi cara yang digunakan lawan sangat lihai. Sampai kami semua pun tidak bisa melacaknya. Itu perbuatan paman keduaku. Semua bukti dan informasinya sudah kuserahkan pada nenek untuk ditangani. Paman keduamu hebat juga ya, biasanya dia berlagak sok baik dan bijaksana, TNFNR, bahkan sering melakukan kegiatan amal, siapa sangka, di belakang dia punya cara yang sangat kejam. Ternyata benar, di dalam keluarga Gumu, tidak ada orang yang benar-benar polos. Kak Sheng, apa rencanamu selanjutnya? Kebetulan keluargaku baru saja membuka tempat agrowisata. Bagaimana kalau biarkan paman keduamu pergi ke desa dan membantuku menanam sayur? Hahaha. Aku berencana mengirimnya ke Afrika untuk menambang batu bara. Apa Afrika punya dendam dengan para CEO? Kenapa mereka semua suka membuang orang ke Afrika? Uhuk. Kak Ipar, Anda kenapa? Tidak apa-apa. Lanjutkan saja obrolan kalian. Jangan pedulikan aku. Mana mungkin kami mengabaikan Anda. Di acara pesta hari ini, Anda adalah bintang utamanya. Ayo, Kak Ipar, saya ingin bersulang dengan Anda. Aku tidak bisa minum alkohol. Kak Ipar, ini pertemuan pertama kita, tolong hargai saya sedikit. Baiklah, aku minum sedikit saja. Aku yang akan minum untuknya. Kak Sheng, sebelumnya aku tidak pernah melihatmu begitu perhatian pada wanita. Lambungmu sedang tidak baik. Lebih baik kurangi minumnya. Kak Ipar benar-benar perhatian. Tidak seperti kami para bujangan ini, tidak ada yang mempedulikan. Sepertinya baru-baru ini proyek yang keluarga Zhao minta investasi dari grup Gu. Ingin ditarik modalnya,
Hei, jangan. Itu tadi cuma bercanda. Kak Sheng, jangan dianggap serius ya. Ahaha. Mohon maaf. Aku datang terlambat. Kak Lanyue. Kapan kamu kembali dari luar negeri? Baru 2 hari yang lalu, berencana mengembangkan karier di dalam negeri. Oh ya, ini hadiah yang kubawa dari luar negeri untukmu. Wah, bertamu saja kenapa pakai bawa hadiah segala? Kenapa sungkan sekali? Hahaha. Apa yang kau lakukan, Kak? Apa kau tidak lihat kalau Kak Sheng sedang menunjukkan wajah dingin? Padahal semuanya baik-baik saja. Kenapa kau memanggil wanita ini untuk datang ke sini? Apa kau tidak tahu kalau hubungannya dengan Kak Sheng itu sangat canggung? Bukan aku yang memanggilnya. Bahkan aku tidak tahu dia sudah kembali. Dia datang sendiri. Yan Sheng, sudah lama tidak bertemu. Yan Sheng, bagaimana kabarmu selama beberapa tahun ini? Cukup baik. Yan Sheng, sebenarnya tujuanku kembali kali ini adalah karenamu. Yan Sheng. Yan Sheng, apa kamu membenciku karena dulu aku meninggalkanmu sehingga kamu semarah ini? Sekarang aku sudah kembali, mari kita mulai dari awal lagi. Bagaimana? Canggung sekali. Apa dia mantan pacar Gu Yan Sheng? Siapa kamu? Aku adalah istri Yan Sheng. Begini. Bisakah kamu menjauh sedikit dari suamiku? Istri? Yan Sheng sudah menikah? Yan Sheng, apa yang dia katakan itu benar? Benar. Kami sudah menikah. Ziyi adalah istriku sekarang, dan juga wanita yang kupilih untuk seumur hidupku. Yan Sheng, kamu pasti sedang bercanda? Hal sebesar pernikahanmu? Kenapa aku tidak mendengar kabar sedikit pun? Apa aku perlu melapor padamu jika aku menikah? Kamu kan baru saja siuman. Bagaimana mungkin bisa menikah secepat ini? Aku sudah kembali sekarang, kita bisa mulai lagi dari awal. Kamu pikir kamu siapa? Apa kamu pikir aku menganggap pernikahanku sebagai lelucon, hanya untuk sengaja membuatmu marah? Aku akan jujur padamu. Jiang Lanyue, kamu tidak memiliki hak itu. Yan Sheng, aku pernah kehilanganmu sekali, aku tidak ingin kehilanganmu untuk kedua kalinya. Dulu aku yang salah. Selama 2 tahun ini aku terus merenung. Bisakah kamu memberiku satu lagi kesempatan untuk bertobat? Aku sungguh mencintaimu. Benar saja. Apakah istri saat ini masih tidak bisa menandingi cinta pertamanya? Silakan lanjut minum. Aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Hei. Jiang Lanyue, semuanya sudah kukatakan dengan jelas. Tolong jaga jarak dariku mulai sekarang, aku tidak ingin istriku salah paham. Kenapa kembali? Aku pikir, karena kamu dan pacarmu sudah 2 tahun tidak bertemu, masih banyak hal yang ingin dibicarakan. Hubunganku dengannya sudah masa lalu. Semenjak aku kecelakaan mobil, kami sudah putus, dan tidak pernah berhubungan lagi. Kamu tidak perlu menjelaskan padaku. Aku tidak peduli dengan urusan kalian. Biarkan aku sendiri. Ziyi, dengarkan penjelasanku, aku tidak ada hubungan apapun dengannya. Tujuanku mendekatinya, hanya untuk mengusir wanita-wanita pengganggu itu. Kalian tadi sudah tarik-tarikan, masih bilang tidak ada apa-apa. Kamu ikut aku pulang dulu. Studioku masih ada sedikit urusan. Kamu pulanglah sendiri dulu. Apa yang kamu lakukan? Bisakah kamu tidak bersikap sewenang-wenang begini? Lu Ziyi. Aku sudah lama putus dengannya, sekarang di hatiku hanya ada kamu. Mengerti? Lalu, kenapa dia langsung mencarimu begitu kembali ke negara ini? Ini? Aku tidak tahu kenapa dia kembali ke negara ini, dan aku juga tidak ingin tahu. Jika kamu tidak suka, aku akan segera menyuruh orang untuk mengirimnya kembali. Aku tidak bilang ingin mengirim mantan pacarmu ke luar negeri. Apa kamu merasa bersalah, makanya mengatakan ini padaku? Kamu? Benar-benar tidak masuk akal. Baru sekarang kamu tahu kalau aku tidak masuk akal. Apa kamu menyesal menikah denganku? Kalau begitu kita bisa cer. Jika kamu berani mengucapkan kata itu, Lu Ziyi, kamu akan tamat. Kenapa? Kamu ingin memukulku? Aku bisa melaporkanmu atas kekerasan dalam rumah tangga. Ziyi sudah pulang? Kemari. Lihatlah. Cincin berlian merah muda kualitas terbaik ini, kamu suka? Jika kamu suka, Mama akan meminta seseorang untuk membelikannya untukmu. Barang-barang yang Mama berikan padaku sudah hampir tidak muat di kotak perhiasan. Tidak perlu membuang uang lagi. Aduh, anak ini, apa maksudmu membuang uang? Mama hanya punya kamu sebagai satu-satunya menantu. Mama senang sekali bisa menghabiskan uang untukmu. Ji, kenapa matamu merah begitu? Oh, itu
Angin berdebu di luar sangat kencang, tidak sengaja masuk ke mata, aku mau cuci muka dulu. Apa kamu yang membuat Zi marah? Aku. Dasar anak nakal. Kalau sampai mama tahu, kamu yang membuat Zi marah, mama akan buat perhitungan denganmu. Lanyue? Kenapa dia meneleponku? Halo, Lanyue. Halo, Lanyue ya. Tante Gu, ini saya baru saja kembali ke tanah air dan membawakan beberapa hadiah untuk Anda. Apakah Anda ada di rumah? Saya ingin mengantarkannya ke sana. Lanyue, jarang sekali kamu begitu perhatian. Tapi sayang sekali, saya sedang berwisata ke sana. Hadiah itu tidak perlu dikirimkan, tante tahu kamu sudah berniat baik, itu sudah cukup. Ya, baiklah, sampai nanti. Dasar anak nakal, apa karena masalah Lanyue, kamu membuat Zi marah? Ibu tenang saja. Aku akan menangani masalah ini sendiri. Cepat bujuk menantuku agar kembali. Jika sampai aku tahu karena Lanyue, kamu membuat Zi pergi karena marah, waspadalah, aku akan memindahkan seluruh harta keluarga kepada Zi, dan membiarkanmu menderita kelaparan nanti. Ibu, apa yang ibu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kamu adalah istriku, apapun yang kulakukan padamu, apakah perlu penjelasan? Halo, siapa ini? Nona Lu, ini aku. Nona Lanyue. Yansheng tidak ada. Apa? Kamu mencariku? Baiklah. Aku segera ke sana. Zi sudah datang. Duduklah. Nona Lanyue. Apakah ada sesuatu yang ingin Anda bicarakan? Zi, apa pekerjaanmu sebenarnya? Saya menekuni kerajinan sulamsu, dan saat ini saya sudah mengelola studio sendiri. Nona Lanyue, Anda bisa langsung saja ke intinya. Baiklah, aku akan berterus terang. Nona Lu, kamu hanyalah seorang putri dari pelayan, sedangkan Gu Yansheng adalah keluarga kelas atas. Apa menurutmu kamu? Pantas untuknya? Jadi, apa sebenarnya yang ingin Anda sampaikan? Pernikahan itu harus mengutamakan kesetaraan status. Zi, kamu dan Yansheng tidaklah cocok dengan status dan kedudukanmu. Menurutmu, apa yang bisa kamu berikan kepada Yansheng? Nona Lanyue, saya tidak tahu atas dasar kapasitas. Apa Anda membicarakan hal ini kepada saya? Kamu, sebagai mantan kekasih? Soal pantas atau tidaknya saya dengan Yansheng, itu bukan Anda yang menentukan. Sejujurnya, tindakan Anda yang begitu memaksa untuk masuk ke dalam hubungan orang lain, itu disebut sebagai orang ketiga. Apa Anda mengerti? Orang ketiga? Bicara soal orang ketiga, kamulah yang sebenarnya merusak hubungan orang dan menghancurkan kebahagiaan orang lain. Saya dan Yansheng sudah menikah. Secara hukum, kami adalah pasangan suami istri yang sah. Siapa yang sebenarnya orang ketiga, semua orang juga tahu. Di sini ada 10 juta dolar. Ini cukup untuk membuatmu dan ibumu yang bisu itu hidup tenang seumur hidup. 10 miliar? Itu masih belum cukup, bahkan itu tidak sebanyak uang jajan yang diberikan Ibu Yansheng padaku. Perhiasan yang diberikan Ibu Yansheng padaku, jika dijumlahkan nilainya mencapai beberapa ratus miliar. Nona Lanyue, 10 miliar, kamu ingin mengusirku hanya dengan itu. Kamu benar-benar terlalu meremehkanku. Berlian merah muda kualitas terbaik, ukurannya sebesar ini, setidaknya bernilai 100 miliar. Kalau itu aku tidak tahu, Ibu Yansheng bersikeras memberikannya padaku, aku pun tidak enak menolak niat baiknya, bukan? Luzi, kamu benar-benar demi kekuasaan mendekati Yansheng? Wanita sepertimu, sungguh memuakkan. Mungkin kamu sudah sering melihatnya. Tapi Yansheng memang menyukaiku. Katakan padaku, apa ini membuatmu kesal? Aku sedang mengandung. Apa? 2 tahun lalu, tak lama setelah aku dan Yansheng putus, Yansheng mengalami musibah, terjadi kecelakaan mobil. Aku merasa sangat hancur. Pergi ke luar negeri. Lalu aku menyadari bahwa aku sedang mengandung. Aku tahu kamu tidak percaya, jadi aku bahkan membawa hasil tes genetik. Ini bersamaku. Jika kamu tidak percaya, di ponselku juga ada foto anak itu. Aku tahu ini salah padamu, tapi anak ini tidak berdosa. Aku tidak ingin anak ini tumbuh besar dalam keluarga orang tua tunggal. Kamu juga berasal dari keluarga tunggal. Kamu pasti bisa memahamiku.
Kan, seorang anak perlu tumbuh besar dalam keluarga yang utuh. Dia tidak boleh tidak punya ayah. Kumohon padamu, kasihanilah anak ini. Apa yang kamu katakan itu benar? Ziyi, maafkan aku juga tidak menginginkan ini. Aku benar-benar tidak ingin anak ini tumbuh dalam keluarga yang tidak utuh. Kamu bisa mengerti aku, kan? Aku tahu. Aku mengerti. Aku akan segera pergi. Apa yang sedang terjadi? Surat cerai di tempat tidur sudah aku tanda tangani. Selama waktu ini, aku telah banyak merepotkanmu. Aku pergi dulu. Tidak. Jelaskan semuanya padaku. Itu si Jiang Lanyue. Dia memberitahuku bahwa kalian sudah punya anak. Dia juga bilang, 2 tahun yang lalu, setelah kalian putus, dia baru menyadari bahwa dia hamil. Aku sudah melihat foto anak itu. Kelihatannya sangat lucu dan menggemaskan. Selamat ya, Tuan Muda Gu. Aku pergi dulu. Anak? Lepaskan aku. Tidak. Berikan aku kesempatan untuk menjelaskan. Sekretaris Wang. Aku beri kamu waktu 5 menit. Sekarang periksa Jiang Lanyue. Cari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan anak itu. Yansheng, kamu mencariku? Nona Jiang, lihatlah dokumen ini. Semua ini... Kenapa kamu berbohong? Anak ini sama sekali bukan anakku. Aku? 2 tahun yang lalu, kamu pergi ke luar negeri dan memiliki pacar orang asing, tapi dia segera terlibat masalah dan masuk penjara. Jika kamu ingin mencari pengganti, maka kamu salah orang. Karena selama tahun-tahun itu, aku sama sekali tidak pernah menyentuhmu. Yansheng, aku... Jawab aku. Atau bukti keluarga Jiang kalian, terkait penggelapan dana, dan bukti suap korupsi, akan aku serahkan semuanya tanpa terkecuali, kepada media. Zi, dia tidak pernah membohongimu. Semua ini adalah rekayasa saya sendiri. Yansheng, tolong kasihanilah aku. Lepaskan keluarga Jiang. Jiang Lanyue, kali ini aku melepaskanmu, tapi ingatlah, aku masih memegang rahasia kalian. Jangan pernah lagi muncul di hadapanku dan Ziyi, Sekretaris Wang. Baik, Tuan. Bawa dia pergi. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar minta maaf. Maafkan aku seharusnya mempercayaimu. Jangan biarkan ini terjadi lagi. Gu Yansheng, jangan sembarangan ya. Di sini kan ruang tamu. Kamu itu istriku. Apa kamu pikir aku ini orang suci? Benar? Langsung cium saja dia. Putraku memang hebat. Mungkinkah ini yang disebut sebagai CEO yang berkuasa? Ini kan ruang tamu. Nanti bisa ketahuan orang. Aku lebih ingin kamu memanggilku suamiku. Aku. Kamu keterlaluan. Semangat nak, dengan kemajuan seperti ini, tahun depan mama pasti sudah bisa menimang cucu. Aduh, Sekretaris Wang, mulai sekarang, pertemuan makan yang tidak penting, sebisa mungkin batalkan saja. Sekarang Yansheng, sudah punya istri loh. Ma? Bibilin? Iya, ayo kita pergi, jangan diam saja di sini, nanti mengganggu anak muda. Katakan padaku, bagaimana cara membuat wanita jatuh cinta pada pria? Sampai dia begitu tergila-gila, dan selalu memikirkannya? Ceo, saya kan masih jomblo, saya tidak begitu paham soal itu. Katakan saja yang kutanya. Kalau aku berhasil memikat istriku, bonusmu akan kulipat gandakan. CEO, kalau begitu saya akan mengatakannya. Biasanya, agar seorang gadis jatuh cinta pada seorang pria. Selain kesamaan prinsip, minat yang cocok, dan faktor penampilan, masih ada satu faktor yang sangat penting, yaitu memberikan apa yang dia sukai. Ada benarnya. Lanjutkan. Memberikan apa yang dia sukai, sesuai namanya, berarti Anda harus tahu apa yang dia sukai. Jika dia suka makan, Anda harus belajar memasak. Ada pepatah bilang, untuk memikat hati seseorang, manjakanlah perutnya. CEO, bagaimana jika Anda mencoba makan malam dengan lilin? Kalau begitu aku akan mencari seorang guru masak steak. Besok, aku akan memberi kejutan pada Ziyi. Baik, Tuan CEO.
Ini. Mungkinkah ini makan malam terakhir? Apakah Zi menyukainya? Yan Sheng, jika akhir-akhir ini kamu mengalami masalah keuangan, kamu bisa mengatakannya padaku. Jangan merasa sungkan. Masalah? Kalau tidak, mengapa kamu berpakaian seperti ini? Orang yang tidak tahu akan mengira kamu adalah pria sewaan. Kamu tidak perlu merasa sungkan, kita adalah suami istri. Seharusnya kita menghadapi masa sulit bersama. Zi, grup Gu tidak ada masalah. Aku hanya ingin memberimu sebuah kejutan. Lebih tepatnya kejutan yang menakutkan. Semua ini aku sendiri yang membuatnya untukmu. Jika nanti kamu suka, aku akan membuatnya untukmu setiap hari. Gu Yansheng, kamu, apakah hari ini kamu sedang kerasukan? Mengapa rasanya kamu sangat aneh? Semua ini aku lakukan sesuai ajaran Sekretaris Wang. Dia bilang mengejar gadis harus bermuka tebal. Sebenarnya kamu tidak perlu seperti ini. Aku juga menyukaimu. Lalu nanti apakah kamu masih akan sembarangan menandatangani surat cerai? CO, Nyonya, saya tidak akan mengganggu Anda berdua lagi. Kami permisi pergi dulu. Hei, kembali. Ini semua adalah merek mewah terkemuka di dunia. Model custom, kelas atas tahun ini. Yansheng, tiba-tiba saja, mengapa tiba-tiba mengirimkan begitu banyak pakaian? Nenekku akan merayakan ulang tahun yang ke-80. Saat itu semua kalangan atas di Beijing akan datang. Kamu adalah istri Gu Yansheng, aku ingin kamu tampil paling menawan, membuat semua orang terkenal di Beijing merasa iri. Tapi, bukankah ini terlalu banyak? Lihatlah apakah ada yang kamu sukai. Jika tidak ada yang cocok, aku akan menyuruh orang menghubungi desainer kelas atas dari luar negeri untuk terbang ke sini dan membuatkan pakaian khusus untukmu. Tidak perlu, ini saja sudah cukup. Lanjutkan. Ini semua adalah perhiasan paling mewah di dunia. Bintang padang pasir ini adalah berlian biru terbesar di dunia yang dulunya pernah terpasang pada tongkat kerajaan Ratu Inggris. Presiden menghabiskan 1,7 miliar dolar khusus untuk membelinya bagi Anda. Ada juga mahkota ruby ini. Ini adalah warisan turun-temurun dari generasi tua. Keluarga Gu, konon pernah dipakai oleh Yang Guifei. Yansheng, kalung ini terlalu berharga, sebaiknya dikembalikan saja. Ini khusus aku beli untukmu. Zi, aku tahu dulu kamu menderita banyak kesulitan, tapi sekarang kamu sudah menjadi istriku. Kamu harus ingat, sebagai Luzi yang sekarang, kamu layak mendapatkan hal terbaik di dunia. Yansheng, terima kasih. Mangkuk antik Wansho ini adalah hadiah yang kusiapkan untuk ulang tahun nenek. Pada hari perjamuan nanti, berikanlah ini kepada nenek sebagai identitas cucu menantu grup Gu. Berikan itu padanya. Nenek akan mengumumkan statusmu secara terbuka di perjamuan tersebut dan meresmikan identitasmu. Sebentar lagi adalah hari ulang tahun si tua itu. Kali ini, aku akan merebut kembali kekuasaan keluarga. Keluarga Gu. Nyonya Tua Gu cepat atau lambat akan tahu bahwa Anda adalah satu-satunya calon pemimpin keluarga Gu. Ibu, Anda selalu memandang rendah diriku dan justru menganggap Gu Yansheng sangat luar biasa dalam segala hal. Kali ini, aku akan menunjukkan padamu siapa yang lebih pantas menjadi pemimpin keluarga Gu. Benar sekali. Ya ampun, itu putra mahkota Gu Yansheng. Tepat sekali. Wajahnya benar-benar setampan selebriti. Sama sekali tidak terlihat seperti orang yang sudah lumpuh selama 2 tahun. Istri putra mahkota ternyata juga sangat cantik. Dia hanya punya wajah cantik saja, tak ada bedanya dengan pajangan, apalagi asal-usulnya rendah. Kudengar ibunya hanyalah seorang pelayan bisu. Menurutku Nyonya Tua Gu pasti tidak mungkin mengakui menantu cucu seperti itu. Siapa tahu sebentar lagi dia akan marah besar dan mengusirnya keluar. Hari ini adalah hari ulang tahunku yang ke-80. Terima kasih semuanya karena di sela kesibukan, Anda sudah menyempatkan diri untuk datang. Hari ini di sini, saya ingin kepada kalian semua memperkenalkan seseorang secara resmi. Menantu cucuku Luzi. Anak ini, beberapa waktu yang lalu saat cucuku berada di masa tersulitnya, dia bersedia menikahinya. Lalu cucuku pun tersadar, dia benar-benar pembawa keberuntungan bagi cucuku. Kebetulan keluarga Gu sekarang dikelola oleh Yansheng. Hari ini, saya sebagai nenek ingin mengambil satu keputusan. Memberikan 20% saham yang saya pegang untuk dibagikan secara rata kepada Ziyi dan Yansheng.
Jika ada orang yang tidak hormat pada Ziyi, berarti dia mencari masalah denganku dan mencari masalah dengan keluarga Gu. Nenek, saham dari keluarga Gu ini sungguh terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Ziyi, kamu sekarang adalah Nyonya Gu. Jika saham keluarga Gu tidak diberikan padamu, lalu mau diberikan pada siapa? Terimalah saja, anggap saja ini sebagai bentuk kasih sayang dari nenek. Nenek, semoga Anda panjang umur dan bahagia, serta sehat selalu selamanya. Menantu cucuku tersayang, ternyata ini mangkuk emas giok umur panjang. Kamu sungguh sangat perhatian. Tunggu. Siapa itu? Kalau tidak mau tiada, jangan bergerak. Dasar anak durhaka. Ingat 10 tahun yang lalu, aku sudah mengusirmu dari keluarga Gu dan tidak akan pernah boleh kembali. Hari ini kamu membawa beberapa orang. Apa kamu ingin merusak acaraku? Ibu, aku tahu ibu tidak menyukaiku. Tapi ibu juga tidak boleh merusak aset milik keluarga Gu seperti ini kan? Memberikan saham kepada Gu Yansheng? Ya sudahlah. Tapi atas dasar apa memberikannya pada orang rendahan yang tidak punya hubungan dengan keluarga Gu? Daripada begitu, lebih baik berikan keluarga Gu kepadaku, agar ayah juga tidak merasa tidak tenang di alam baka. Diam. Dasar anak durhaka yang sudah diusir dari keluarga. Hak apa yang kamu miliki untuk mengajariku cara melakukan sesuatu? Paman, jika bukan karena melihat darah keluarga Gu yang mengalir di tubuhmu, aku memberikanmu kesempatan terakhir ini. Bawa orang-orangmu, pergi. Selain itu, jangan pernah menginjakkan kaki di keluarga Gu selamanya. Maka aku bisa membiarkanmu tetap hidup. Keponakanku tersayang, paman milikmu ini bukanlah orang yang bisa ditakut-takuti. Serang. Paman, kamu sendiri yang mencari masalah. Jadi jangan salahkan keponakanmu jika tidak memberi ampun. Kamu ternyata sudah menyiapkan orang-orang lebih dulu? Segalanya tentangmu sudah berada dalam genggaman Yansheng. Sejak kamu bersekongkol dengan bawahanmu, Yansheng sudah terus mengawasimu. Alasan Yansheng belum bertindak adalah karena menghargai nenek dan memberimu satu kesempatan terakhir. Sayang sekali, kamu tidak tahu cara menghargainya. Menghargainya? Sejak hari aku diusir keluar dari keluarga Gu, aku sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Gu. Selama 10 tahun ini yang kupikirkan setiap hari hanyalah bagaimana cara untuk bangkit kembali. Hanya saja aku tidak menyangka perjuanganku selama 10 tahun ternyata masih belum bisa mengalahkanmu. Jika sudah begini, aku pasrah pada nasib. Ternyata situasi keluarga mereka seperti itu. Ya ampun. Paman, jika sekarang kamu berlutut pada nenek, mungkin nenek masih bisa memaafkanmu. Baik, aku akan berlutut. Nenek, hati-hati. Ziyi, Semua jangan mendekat. Kalau tidak, aku akan menyeretnya untuk tiada bersamaku. Di sini semua orang milik Yansheng. Kalau kamu menghabisiku, kamu juga jangan harap bisa keluar dari sini, hidup-hidup. Diam, berani bicara satu kata lagi? Akan kubuat wajah cantikmu terluka, agar kamu tidak punya muka lagi untuk selamanya. lepaskan Ziyi. Dengan identitasku sebagai kepala keluarga Gu, aku jamin nyawamu aman. Jika kamu berani menyakiti Ziyi, aku bersumpah akan membuat perhitungan yang sangat berat padamu. Baiklah, lagi pula aku sudah seperti tikus, bersembunyi selama 10 tahun. Sekarang ada Nyonya Muda Gu yang menemaniku di alam sana. Aku tidak menyesal meski harus tiada. Sedangkan kamu, aku akan membuatmu kehilangan orang yang paling kamu cintai, dan menghabiskan sisa hidupmu di neraka. Ziyi, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, Yansheng. Aku tahu, kamu pasti akan menyelamatkanku. Seret dia keluar. Buang dia ke luar negeri. Jangan biarkan dia kembali ke keluarga Gu selamanya. Nenek, tunggu. Dia masih punya satu kasus yang belum dijelaskan. Masalah penabrakanmu 10 tahun yang lalu, apa nenek masih ingat? Tentu saja aku ingat. Waktu itu, aku terbaring di ranjang rumah sakit selama setengah bulan penuh. Sekarang kalau diingat lagi masih terasa mengerikan. Kalau bukan karena Tuan Tua Lin yang menyelamatkanku, mungkin saat itu... Sebenarnya ada rahasia di balik kejadian itu. Hal ini ada hubungannya dengan ayah Ziyi. Bukankah ayahku tiada saat melakukan tindakan heroik? Ziyi, tenanglah. Aku akan segera memberitahumu kebenarannya. Ayo, bawa orangnya masuk. Sepuluh tahun yang lalu, Gu Nanshin menyuap Chenda untuk menyabotase mobil nenek. Remnya blong dan menabrak ayah Ziyi secara tidak sengaja. Ayah Ziyi melihat Anda pingsan di dalam mobil
dan menyelamatkan Anda meski menahan rasa sakit yang hebat. Karena terlambat mendapatkan perawatan, nyawanya tidak tertolong. Ternyata itu kamu. Aku telah salah mengira orang yang menyelamatkan nyawaku dengan keluarga Lin. Untung saja Ziyi menikah dengan Yan Sheng. Jika tidak, nanti saat aku sudah tiada. Bagaimana aku berani menghadapi ayahmu? Nenek jangan menyalahkan diri sendiri, Anda juga merupakan korban. Lagi pula, jika ayahku melihat dari surga dan melihat betapa bahagianya aku sekarang, dia juga akan merasa tenang. Mengenai kecelakaan itu, aku merasa ada yang tidak beres. Awalnya aku ingin mengutus orang untuk menyelidiki Chenda. Ternyata Chenda memalsukan kematiannya dan tidak bisa ditemukan lagi jejaknya. Jadi, aku terpaksa merelakannya. Lalu, karena kamu menggelapkan aset grup Gu, aku pun mengusirmu dari keluarga Gu. Sebelum kamu pergi, aku memberimu sejumlah dana agar kamu bisa hidup berkecukupan selamanya. Tapi kamu terus melakukan kesalahan dan tidak menunjukkan penyesalan sama sekali. Nyonya Tua Gu, waktu itu aku juga terpaksa. Saat itu ibuku sedang sakit, aku sedang panik. Tolong maafkan aku sekali ini saja. Bawa kedua orang ini pergi dan serahkan ke kantor polisi. Biarkan mereka berdua merenungi dosa-dosa mereka di sisa hidup mereka. Nyonya Tua Gu, Nak, kamu sudah banyak menderita. Kedepannya, jika Yan Sheng tidak memperlakukanmu dengan baik, beritahu nenek yang akan membelamu. Nenek, sekarang Anda dan ibuku sama-sama menjadi pelindung Ziyi. Dengan perlindungan kalian berdua, aku benar-benar tidak bisa membayangkan nasibku nanti. Laki-laki kalau sudah kaya bisa jadi nakal. Aku baru tenang kalau ada Ziyi yang mengawasimu. Begitu. Lalu, jangan lambat begitu. Kenapa belum melamar juga? Kapan kamu mau memberiku cicit? Ziyi, maukah kamu menikah denganku? Baik dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, bersediakah kamu menua bersamaku? Seumur hidup selamanya? Aku bersedia.